Episode 1211 Kaisar Ilahi Naga Biru. Ada 4 tetua duduk di luar kuil Naga Azure tempat Kaisar Ilahi Naga Azure berada. Mereka berempat semuanya adalah tetua dari Sekte Azure Naga Ilahi, dan mereka semua cemas. Raungan terus keluar dari kuil dan bergema di seluruh dunia. Raungan ini dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan menyebabkan pikiran siapapun yang mendengarnya gemetar. Penguasa ilahi telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama lebih dari sebulan. Salah satu tetua yang mendengarkan auman berkata dengan ekspresi khawatir. Orang di sampingnya hendak berbicara ketika suara gemuruh dari dalam kuil menjadi semakin keras. Terdengar suara gemuruh yang terdengar seperti seseorang sedang membenturkan kepala ke dinding. Kuil itu bergetar, dan sejumlah besar batasan muncul, mencegahnya runtuh. Keempat orang di luar kuil saling memandang dan semua melihat kegelisahan dan kepanikan di mata satu sama lain. Di dalam kuil Naga Azure duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini kurus dan wajahnya berubah bentuk, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Butir-butir keringat membasahi pakaiannya dan raungan tak berujung bergema di seluruh aula. Di bahu, kaki, pinggul, dan dadanya ada 8 rantai hitam yang menguncinya di tempatnya. Mereka terhubung dengan ruangan itu. Ada juga 4 harta karun yang melayang di sekelilingnya. Siapapun di 4 sekte ilahi akan mengenali mereka sebagai 4 harta karun suci. 4 harta karun suci ini memancarkan cahaya yang menutupi lelaki tua itu seolah-olah mereka membatasinya. Orang tua ini adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan kemudian, di lengan kanannya, tumor sepanjang 7 inci tiba-tiba muncul di bawah kulitnya. Itu dengan cepat berpindah ke dadanya dan akhirnya berputar ke seluruh tubuhnya. Raungan Kaisar Ilahi Naga Azure bergema dan tubuhnya meronta, menyebabkan rantainya bergetar. Dia pun bergegas keluar dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar. Saat suara gemuruh bergema, retakan muncul di dinding, tapi segera kembali normal. Cahaya dari 4 harta karun suci menjadi lebih kuat, dan ilusi burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih muncul. Mereka sepertinya menahan Kaisar Ilahi Naga Azure. Azure Dragon yang melemah samar-samar muncul di atas Kaisar Ilahi Naga Azure. Azure Dragon ini sudah sangat tua dan mengeluarkan aura kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tumor berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, auman Kaisar Ilahi Naga Azure perlahan-lahan menjadi tenang. Tumor berukuran 7 inci itu berangsur-angsur menyusut hingga menghilang. Rantai itu tidak lagi mengeluarkan suara dan Kaisar Ilahi Naga Azure menjadi tenang. Dia duduk, terengah-engah, dan setelah sekian lama, dia mengungkapkan ekspresi pahit. Saya menang lagi. Dia mengatur napasnya kembali dan hendak mulai berkultivasi ketika kepalanya tiba-tiba tersentak. Dia melihat ke dalam contoh itu dengan sedikit kegembiraan di matanya. Setelah merenung sedikit, dia tertawa gembira dan 2 aliran air mata jatuh dari matanya. Bagus. Bagus. Memang benar Kaisar Ilahi yang layak dipilih oleh burung vermilion tua. Dia mampu terlahir kembali melalui api dan menyelesaikan kebangkitan ketiga burung vermilion. Saya pikir dia adalah anggota klan pertama yang menyelesaikan kebangkitan ketiga sejak zaman kuno. Bagus. Agar kamu mendapatkan kekayaan sebesar itu, tidak sia-sia bagiku untuk menderita cobaan yang tak terkatakan ini. Saat Kaisar Ilahi Naga Azure tertawa, langkah kaki bergema di kuil. Keempat tetua masuk dan suara mereka terdengar dari luar ruangan. Kami menyambut penguasa ilahi yang keluar dari kultivasi pintu tertutup. Saat mereka berbicara, Kaisar Ilahi Naga Azure membentuk segel dan menunjuk ke sekeliling. Rantai di sekelilingnya menghilang dan keempat harta karun suci berubah menjadi sinar cahaya sebelum memasuki tubuhnya. Dia melambaikan lengan bajunya lalu keluar dari kamar. Dia memandang 4 orang di depannya dengan tatapan acuh tak acuh dan perlahan bertanya, apakah ada perubahan di planet Suzaku? Dewa kuno di dalam celah spasial yang terhubung dengan planet Suzaku akan segera bangkit. Namun, kami telah mendengarkan perintah penguasa ilahi dan menempatkan formasi primal besar menggunakan darah 4 klan. Ketika Kaisar Ilahi Naga Azure mendengar kata-kata ini, dia mengangguk dalam diam. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit, dan setelah sekian lama, ada kilatan rasa dingin di matanya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, alam kekosongan cemerlang sudah terlalu lama kacau dan All Heaven telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Panggil semua anggota 4 sekte ilahi untuk berkumpul. Saya akan mendapatkan kembali kendali atas alam kekosongan cemerlang. Semua kultivator harus menyerah atau mati.
Keempat tetua di hadapannya terkejut, tetapi mereka mendongak dengan kegembiraan di mata mereka. Mereka segera bergegas keluar dan mengirimkan perintah yang menggemparkan surga ke seluruh 4 sekte ilahi. Seluruh 4 sekte ilahi mulai bergerak. Orang-orang dari alam luar akan segera tiba. Apakah masih ada waktu? Kaisar ilahi naga Azure bergumam pada dirinya sendiri. Di alam 7 warna, saat Blue Burung Vermilion terbang ke udara, sosok Wang Lin perlahan keluar dari api biru. Dia memandang dunia biru di hadapannya dengan mata yang sangat cerah. Jika api, guntur, dan niat bertarung saya dapat bergabung dengan domain saya yang benar dan salah, tingkat kultivasi saya akan meningkat sekali lagi. Tak seorang pun di bawah tingkat kultivasi Heaven's Blade yang akan menjadi tandingan saya. Wang Lin melihat ke kejauhan, ke kedalaman alam 7 warna. Dia bisa melihat gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Dia bisa melihat gua di gunung itu, dan dia bisa melihat pemandangan aneh di dalamnya. Menanam dao untuk dipelihara. Saat buahnya matang, siapa yang akan datang untuk memetiknya? Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dengan titik ini, Blue Burung Vermilion menjerit dan tiba-tiba bergerak. Ia mengambil api biru di sekitarnya dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema saat api biru yang sangat besar meluncur langsung ke arah lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu memiliki 9 potongan tulang binatang yang mengelilinginya. Mereka telah mengusir api di sekitarnya, memungkinkan dia untuk mendekat. Namun, saat dia mendekat, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Api biru seperti lautan yang menutupi dunia menyerangnya dan panas yang menyengat memenuhi dunia. Suara letupan datang dari 9 potong tulang binatang di sekitar lelaki tua itu. Mereka sepertinya tidak tahan terhadap gelombang panas dan hampir roboh. Api yang sangat mengejutkan. Sangat jarang melihat hal seperti ini. Tingkat kultivasi anak ini tidak tinggi, tapi hanya dengan api ini, dia bisa melawan para kultivator Nirvana Saterer dan tidak ketinggalan. Sayangnya, tangan lelaki tua itu membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Kultivasi Nirvana Saterer tahap akhir menyebar dan sebuah bola raksasa muncul di antara kedua tangannya. Bola ini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Saat diputar, aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Penguasa menginginkan jiwa orang ini. Saya pikir selain fakta bahwa jiwanya murni, penguasa juga pasti menginginkan pemahaman api ini. Ketika lelaki tua itu mengira dia sudah mendapatkan jawabannya, matanya berbinar. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil jiwa Wang Lin, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia mendorong tangannya ke depan dan terdengar suara siulan dari bola seolah memanggil sesuatu. Di saat yang sama, suara lelaki tua itu bergema di seluruh dunia. Panggil, yang menentang. Saat suaranya bergema, cahaya 7 warna menembus api biru dan sepertinya melawan api biru. Sosok ilusi muncul dalam cahaya 7 warna dan kemudian kompas raksasa memenuhi langit. Ini tidak berakhir di sini. Sinar cahaya 7 warna membentuk pedang besar 7 warna. Itu berayun seolah-olah akan membelah api biru menjadi 2. Mantra yang dibentuk oleh cahaya 7 warna ini semuanya merupakan mantra dari yang menentang. Di tangan lelaki tua itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada saat Tuan Ashen Pine memanggil mereka. Saat pedang 7 warna itu muncul, pedang itu meluncur keluar. Itu berubah menjadi energi pedang 7 warna saat menyerang Blue Burung Vermilion di dalam api biru. Blue Burung Vermilion menjerit dan semua api biru di dunia keluar dan bertabrakan dengan energi pedang, menyebabkan gemuruh yang mengguncang surga. Di saat yang sama, sosok di langit melangkah maju dan melambaikan tangannya. Untaian energi pembantaian tiba-tiba muncul. Untaian energi pembantaian ini memenuhi langit dan jatuh seperti hujan di Blue Burung Vermilion. Namun, ketika Blue Burung Vermilion menjerit, untaian energi pembantaian itu runtuh satu demi satu. Sepertinya semua mantra di dunia ini harus runtuh di hadapan Blue Burung Vermilion. Wang Lin melihat semuanya dan bergegas ke depan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerbu ke depan. Api biru menyala di mata kirinya dan lautan api mengelilinginya saat dia menyerang kompas raksasa. Kompas berputar dan mengeluarkan suara gemuruh, tetapi sebelum mantra apapun muncul, Wang Lin mendekat dan kompas itu dikelilingi oleh lautan api. Runtuh. Wang Lin meraung, lalu kompas mulai terbakar dan tiba-tiba roboh. Mengambang di udara, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke bawah. Blue Burung Vermilion menjerit saat ia mengambil semua api di sekitarnya dan menyerang lelaki tua berambut putih itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat lelaki tua berambut putih itu menggunakan mantra itu, serangan balik Wang Lin menghancurkan semuanya.
Di saat yang sama, niat membunuhnya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dia berteriak, sebagai penjaga alam 7 warna, saya perintahkan semua penentang untuk muncul. Saat lelaki tua itu meraung, cahaya 7 warna tampak menggila dan menembus lautan api. Lusinan sosok ilusi muncul dari segala penjuru. Ada tua dan muda, pria dan wanita di antara sosok-sosok ilusi ini, tetapi mereka semua mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka semua memandang Wang Lin, dan tak lama kemudian, mantra tak berujung muncul di sekitar lusinan orang ini. Masing-masing mantra ini sebanding dengan jari surgawi, dan semuanya ditembakkan ke arah Wang Lin. Tidak peduli seberapa kuat nyala apimu, kamu hanyalah seorang kultivator pembersih nirwana, jadi kamu tidak bisa menahan mantra dari yang penentang. Kekuatan apimu memang sangat kuat, tapi lelaki tua ini memiliki harta yang dianugerahkan oleh berdaulat. Apimu tidak bisa menembus harta karun ini, kata lelaki tua itu dengan suara tenang. Episode 1212 menyegel klan pemusnahan. Wang Lin tidak percaya diri dalam melawan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir. Pada hari biasa, dia akan memilih untuk mundur, tapi setelah kebangkitan ketiga burung vermilion, dia punya kesempatan. Selain itu, setelah menyerap guntur dari anggota klan Guntur Sebar, gunturnya juga meningkat pesat. Lebih penting lagi, dia telah menyerap wilayah pertempuran Zhang Xingye. Meskipun dia belum menyatu dengannya dan hanya memahaminya sedikit, hal itu memberinya tekad untuk melawan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir ini. Ungkapan dari Zhang Xingye bergema di benak Wang Lin. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Wang Lin melayang di udara dan api biru keluar dari mata kirinya dan menuju ke alisnya. Saya menyerahkan wilayah hidup dan mati saya. Pada saat ini, nyala api akan menggantikan pikiran dan dao saya. Saat ini, akulah apinya. Aku adalah burung vermilion yang telah terbangun 3 kali. Api biru berkumpul dengan gila-gilaan di antara alis Wang Lin, dan tato api biru tiba-tiba muncul. Saat tato itu muncul, Wang Lin bukan lagi seorang kultivator, dia adalah seorang surgawi api, penguasa semua api. Saat ini dia sangat mirip dengan anggota klan Fire Sparrow. Satu-satunya perbedaan adalah tato di antara alis Wang Lin berwarna biru, sedangkan tato klan burung pipit api berwarna merah. Tato api biru menyala di antara alisnya. Wang Lin meraung dan Blue burung vermilion juga menjerit penuh kegembiraan. Blue burung vermilion terbang ke langit dan memasuki tato di antara alis Wang Lin. Sepertinya burung vermilion telah menjadi jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, jiwa asalnya kembali ke tubuh ini. Kemudian baju zirah baru muncul di sekitar Wang Lin. Itu adalah armor berbentuk burung vermilion yang seluruhnya berwarna biru. Mengenakan baju besi, Wang Lin seperti burung vermilion yang mulia. Saya memerintahkan api dunia untuk berkumpul. Wang Lin meraung, dan semua api biru yang memenuhi alam berwarna utara mulai berkumpul seolah-olah mereka sedang menyambut tuan mereka. Setelah dia berbicara, dunia tiba-tiba bergemuruh ketika api biru mulai berkumpul dari segala arah menuju Wang Lin. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa lautan api dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berambut putih itu menghirup udara dingin. Tangannya membentuk segel dan semua mantra penentang ditembakkan. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menembaki Wang Lin. Namun, saat mantranya tiba, lautan api telah selesai berkumpul. Wang Lin seperti pusaran api, menyerap semua api biru di dunia. Suara gemuruh bergema saat semua mantra itu bertabrakan dengan api. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Sangat sulit untuk menggambarkan betapa spektakulernya pemandangan ini. Seolah-olah seluruh alam 7 warna terbakar dan Wang Lin adalah titik pusatnya. Saat mantranya terus runtuh, semua api diserap ke dalam baju besi Wang Lin dan bergegas ke titik di antara alisnya. Pada saat ini, cahaya biru yang dipancarkan oleh tato di antara alis Wang Lin sungguh mengerikan. Api langit dan bumi, dengarkan perintahku dan bakar semuanya. Suara Wang Lin memang tenang, namun suara tenang ini sepertinya mengandung panas yang bisa membakar jiwa. Saat dia berbicara, cahaya biru di antara alisnya bersinar terang dan api keluar. Lautan api biru menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Semua mantra penentang runtuh sebelum kebakaran. Bahkan ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis dan dia mundur. Tangannya membentuk segel untuk melawan, tetapi pada saat ini, suara letupan datang dari 9 tulang binatang di sekitarnya. Mereka tidak mampu menahan kekuatan api dan roboh.
Saat tulang binatang itu menghilang, api biru menyerbu ke arah lelaki tua berambut putih itu seolah-olah akan melahapnya. Lelaki tua itu memperlihatkan tatapan galak dan mengangkat tangan kanannya ke alisnya. Tiba-tiba, celah terbuka di antara kedua alisnya. Celah ini memancarkan cahaya hitam seperti mata ketiga. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku memanggil mantra leluhur klanku untuk menyegel tato apinya. Ketika apinya mendekat, lelaki tua itu mengungkap identitasnya dan cahaya hitam dari sela alisnya menyala. Cahaya hitam membentuk sebuah rune kompleks yang sepertinya menyerap kehidupan lelaki tua itu. Orang tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tua. Rune cahaya hitam bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju Wang Lin. Itu menembus lautan api biru dan mendarat di antara alis Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Tato api biru bersinar seperti orang gila, mencoba menerobos tanda hitam. Rune itu berkedip-kedip gila-gilaan saat ia melawan, dan pada saat ini, mereka bahkan sudah mati. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah klan yang memiliki kekuatan untuk menyegel langit. Mereka sangat kuat dan menjadi salah satu klan terkuat di zaman dahulu. Namun, jumlah orang di klan ini terlalu sedikit, dan mereka hampir punah saat ini. Namun, rumor mengatakan bahwa setiap anggota klan ini memiliki kekuatan untuk menyegel semua kehidupan. Orang tua ini bukanlah keturunan sebenarnya dari klan pembasmian penyegel. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mendapatkan sebagian dari garis keturunan mereka. Dia bisa menggunakan mantranya, tapi itu akan menghabiskan banyak vitalitas setiap saat, dan vitalitas ini tidak akan pernah bisa dipulihkan. Jika Anda hanya seorang kultivator, itu tidak masalah, tetapi Anda mencoba meniru klan kuno tinggi saya. Orang tua ini akan menyegel tato apimu dan melihat apa yang dapat kamu lakukan tanpanya. Orang tua itu sangat takut dengan api Wang Lin, kalau tidak, dia tidak akan mengorbankan vitalitasnya untuk menggunakan mantra penyegel. Dia bergegas menuju Wang Lin. Jelas baginya bahwa setelah menyegel tato api Wang Lin bahkan tidak akan bertahan satu pukulan pun. Meskipun begitu, dia tidak bisa menyegelnya selamanya, karena tato api Wang Lin terlalu kuat. Namun, dia yakin bisa menyegelnya untuk waktu singkat. Wang Lin mundur, dan tato api di antara alisnya tidak bisa langsung lepas. Segel itu berisi aura mengejutkan yang bisa menyegel semua kehidupan. Saat tato api disegel, api biru tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya puing-puing di tanah dan mereka yang menyaksikan apa yang terjadi yang dapat membuktikan kekuatan api biru tersebut. Api bukan hanya mantraku. Jadi bagaimana jika kamu menyegelnya sebentar? Petir menyambar di mata kanan Wang Lin. Alam tujuh warna yang telah tenang karena kepergian api tiba-tiba dipenuhi dengan gemuruh yang menggelegar. Sambaran petir dan guntur yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, tato petir di mata kanan Wang Lin bergerak dan muncul di antara alisnya. Tato petir ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan mengeluarkan kekuatan guntur yang menggemparkan. Aku akan menunggumu untuk menyegel tato petirku. Guntur langit dan bumi, dengarkan perintahku. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan suara gemuruh bergema. Lebih banyak guntur muncul di alam tujuh warna dan berkumpul menuju Wang Lin. Itu mengubah sekelilingnya menjadi neraka yang menggelegar. Klan burung pipit api, klan guntur sebar. Tidak mungkin. Pria tua berambut putih itu tercengang dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Wang Lin menunjuk ke langit, dan pada saat ini, dia berubah menjadi anggota klan guntur sebar. Faktanya, dia memahami guntur lebih baik daripada mereka dan memiliki kendali lebih baik atas guntur surgawi. Saat tangan kanannya jatuh, guntur tak berujung yang memenuhi alam tujuh warna menyerang lelaki tua itu. Danau guntur di tanah melesat ke udara dan menyerbu ke arah lelaki tua itu juga. Ini seperti pembalasan ilahi. Dan Wang Lin adalah orang yang mengendalikan retribusi ilahi. Bahkan kekuatan gunturnya cukup untuk melawan seorang kultivator nirvana saterer. Saya harus membunuh orang ini. Pantas saja penguasa ingin membunuh orang ini. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi bencana bagi klan kuno tinggiku. Pria tua berambut putih itu meraung dan terangkat. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya aneh memenuhi matanya. Energi asal dunia tiba-tiba mengalir ke tangan kanannya. Saat lelaki tua itu terbang, guntur mendekat dan suara letupan bergema. Seluruh dunia dipenuhi guntur. Aku akan membiarkanmu mati karena mantra yang dianggap kuat oleh para kultivator. Orang tua itu mengeluarkan suara gemuruh dan tangan kanannya tanpa ampun mendorong ke depan. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul, dan saat itu muncul, sejumlah besar energi asal tersedot ke dalamnya.
Cetak semangat perang. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Orang tua ini pernah memasuki sekte dewa dan mempelajari mantra ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan itu, dan itu akan dianggap menyelesaikan sebuah siklus. Orang tua itu tidak terkejut bahwa Wang Lin mengetahui mantra ini. Bagaimanapun juga, mantra ini memiliki reputasi yang termasyhur di lautan awan. Cetakan roh perang yang diciptakan oleh lelaki tua itu tiba-tiba menciptakan tekanan yang luar biasa saat ia melaju ke depan. Itu bertabrakan dengan guntur dan menyebabkan gemuruh yang menggetarkan surga. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia menatap cetakan telapak tangan dan juga mengangkat tangan kanannya. Jejak telapak tangan muncul di benaknya dan dia tanpa ampun mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebagian energi asal yang diserap oleh telapak tangan lelaki tua itu terpisah dan berkumpul menuju Wang Lin. Dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan yang menusuk surga muncul di alam 7 warna. Adegan ini kembali mengejutkan lelaki tua berambut putih itu. Dia tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian niat membunuh yang lebih kuat menggantikannya. Sangat sulit melihat seseorang menggunakan War Spirit Prince, tapi yang lebih jarang lagi adalah pertarungan antara dua War Spirit Prince. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi bahkan setiap 10.000 tahun sekali. Namun, saat ini di alam 7 warna, dua cetakan roh perang muncul dan memulai pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tapi saat dua cetakan roh perang muncul, sepertinya alam 7 warna akan runtuh. Bumi retak dan retakan besar muncul, membagi dunia menjadi dua. Celah itu tepat di tempat Wang Lin dan War Spirit Prince milik lelaki tua itu bertabrakan. Kedua telapak tangan itu mendekat dengan kecepatan ekstrim. Episode 1213 Mantra Dao. Orang tua berambut putih itu belum mempelajari inti dari War Spirit Prince. Dia menyembunyikan identitasnya dan pergi ke Sekte Dewa dan tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk memahami mantra inti dari Sekte Dewa. Namun, bakatnya sangat mencengangkan. Setelah dia meneliti mantranya dan melihatnya beberapa kali, dia dapat mempelajari sebagian darinya. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan War Spirit Prince yang sebenarnya, ia mempunyai bentuk dan mengandung 30% kekuatan aslinya. Selain itu, dia telah menggunakan kultivasi Nirvana Saterer tahap akhir untuk secara paksa memberi kekuatan pada mantra ini, sehingga hampir mustahil untuk membedakannya dari yang asli. Cetakan roh perang Wang Lin berasal dari alam surgawi hujan. Setelah memahaminya berkali-kali, akhirnya dia bisa menggunakannya. Dia juga hanya mempelajari permukaannya saja, namun kekuatan orang yang meninggalkan jejak di alam surgawi hujan sungguh luar biasa. Kalau tidak, cetakan itu tidak akan mengeluarkan aura bertahun-tahun kemudian atau meninggalkan retakan halus di tanah. Akibatnya, meskipun kultivasi Wang Lin kurang, cetakan roh perangnya mengandung kekuatan guntur dan kekuatan dewa kunonya. Hal ini membuat War Spirit Prince miliknya hampir tidak bisa dibedakan dari aslinya. Pada saat ini, kedua telapak tangan yang menembus surga bergemuruh, membuatnya tampak seperti alam 7 warna akan runtuh. Saat angin bertiup, kedua cetakan telapak tangan itu bertabrakan. Gemuruh, 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 gemuruh. Bumi berguncang dan langit terbelah. Benturan kedua telapak tangan menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan dunia. Alam 7 warna mulai runtuh dan retakan besar terbelah menjadi dua. Seluruh alam 7 warna terbelah menjadi dua. Di kejauhan, Chen Tianjun telah memperhatikan pertempuran ini sejak awal. Hatinya sangat terkejut dan dia tidak dapat berbicara. Tenggorokannya kering dan pikirannya gemetar. Dia telah memutuskan bahwa jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia tidak akan pernah lagi pergi ke tempat manapun yang memiliki harta karun terpendam dan tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Ada juga wanita tua berbaju hijau. Dia juga terbang dengan tubuh lelahnya dan merasakan pertempuran di kejauhan. Wajahnya pucat, tetapi pada saat ini, semua pikiran jahatnya terhadap Wang Lin tersebar. Dia merasa kagum terhadap Wang Lin. Berapa tingkat kultivasinya? Dibandingkan dia, aku sama sekali bukan tandingannya. Wanita tua itu tersentak dan rasa hormat di matanya menjadi semakin kuat. Juga, pada saat ini, karena api dan guntur, kabut di dalam lembah tempat Master Cloud Soul berada telah berkontraksi. Binatang buas di dalam bergetar dan menyembunyikan diri, sehingga dia akhirnya bisa melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia segera merasakan getaran kuat dari alam 7 warna. Dia dengan jelas merasakan energi asal dan guntur, dan yang membuat hatinya berdebar adalah dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Tabrakan dua cetakan roh perang menyebabkan alam 7 warna runtuh dan terbelah menjadi dua. Pada saat ini, Wang Lin merasakan dampaknya dan terdorong mundur.
Dia batuk darah dan wajahnya langsung pucat. Tato petir di antara alisnya melemah. Telapak tangan itu berisi sejumlah besar gunturnya. Pria tua berambut putih itu juga tidak lebih baik. Dia mundur, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan jejak yang dalam. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat ganas. Dia tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menyerang ke arah debu langsung ke arah Wang Lin. Sebarkan tato klan guntur, aku akan menyegelmu lagi. Saya tidak percaya Anda akan memiliki tato ketiga setelah saya menyegel tato api dan petir Anda. Tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir saat ia menembus debu. Tangan kanannya tanpa ampun memukul titik di antara alisnya dan retakan itu muncul sekali lagi. Rune kedua yang memberikan cahaya hitam yang kuat terbang keluar. Setelah menggunakan dua segel, lelaki tua itu kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari kubur dan mengeluarkan bau busuk. Rune hitam itu terbang seperti sinar petir dan mendarat di antara alis Wang Lin. Itu membentuk segel kedua dan mengunci tato petir. Ekspresi lelaki tua itu ganas saat dia mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk tombak energi asal saat dia mendekati Wang Lin. Wang Lin memang tidak memiliki tato ketiga, tapi selain api dan kilat, dia masih memiliki niat bertarung. Domain pertempuran, warisan Zhan Xingye. Wang Lin belum menyatu dengan domain ini. Saat lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin memancarkan niat bertarung yang gila. Cahaya keemasan yang sangat terang datang dari sela alisnya. Cahaya keemasan ini melesat ke langit, dan pada saat yang sama, kata pertempuran muncul di antara alis Wang Lin. Kemudian niat bertarung memenuhi dunia, dan Wang Lin bangkit. Pada saat ini, seolah-olah dia bukan Wang Lin, tetapi inkarnasi dari Zhan Xingye. Tubuhnya yang tegak dan tulang punggungnya yang lurus mampu menopang dunia. Tidak ada yang bisa menebasnya. Pertempuran baru saja dimulai. Tubuh Wang Lin dikelilingi cahaya keemasan. Dia melambaikan tangan kanannya, gambar kata pertempuran muncul di hadapannya dan menyerang ke arah lelaki tua berambut putih itu. Mustahil. Kejutan yang dirasakan lelaki tua berambut putih itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Kejutan yang diberikan Wang Lin padanya selama pertarungan ini masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Itu jauh melampaui imajinasinya. Api biru yang sangat kuat telah mengejutkannya. Setelah dia menyegel api biru dengan mantra penyegel surga, tato petir tiba-tiba muncul. Dia awalnya berpikir War Spirit Print akan cukup untuk membunuh Wang Lin, tapi dia tidak berpikir Wang Lin juga akan memiliki War Spirit Print. Kemudian dia berpikir jika dia menggunakan mantra penyegel surga lagi untuk menyegel tato petir, Wang Lin tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, dia salah perhitungan lagi dan tato pertempuran yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul di Wang Lin. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bersedia mengorbankan lebih banyak vitalitas untuk menyegel tato pertempuran, kekuatan lain akan muncul. Perasaan ini sangat kuat, dan Wang Lin sudah mendekat saat dia berada dalam kondisi trance singkat itu. Wang Lin bahkan tidak menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh dewa kunonya untuk memulai pemboman. Tubuh Wang Lin mengeluarkan tingkat niat bertarung yang gila. Niat pertempuran ini mengelilingi Wang Lin dan membuatnya tampak seperti pertempuran surgawi. Orang tua berambut putih itu mundur. Tubuhnya lebih rendah, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi dia segera menggunakan mantra. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Orang tua itu mengeluarkan sejumlah besar harta karun, tetapi harta itu tidak menghentikan Wang Lin sama sekali. Saat suara gemuruh bergema, tinju Wang Lin mendarat dan dia berbalik dengan sapuan kaki kanannya yang memaksa lelaki tua itu mundur. Pria tua berambut putih ini jarang menghadapi serangan seperti itu, karena pertarungan seringkali mengandalkan mantra dan harta sihir. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang dilontarkan orang ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Jika mereka terhubung dengan tubuhnya hampir roboh. Semakin banyak lelaki tua itu bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Jika orang ini tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi klan kuno tinggiku. Ketenangan yang dibawanya sungguh menakutkan. Tato di antara alis Wang Lin terlintas saat gambaran melintas di benaknya. Seluruh hidup Zhan Xingye layak menyandang namanya. Sepanjang hidupnya, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar atau kecil, dia tidak pernah mundur. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan pengalaman ini berubah menjadi domainnya. Hanya ada satu kata, pertempuran. Pertarungan dengan tubuh adalah pengalaman, dan pemahaman dengan pikiran adalah asal mula kata, pertempuran. Apa itu pertempuran?
Dalam pandangan Zhan Xingye, itu adalah sejenis roh, kemauan yang tidak akan menyerah bahkan kepada surga. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, aku akan menjadi hantu perang. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, keinginanku masih akan mengguncang langit. Saya seorang pahlawan baik dalam hidup dan mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Apa yang diwarisi Wang Lin adalah kemauan dan pengalaman tempur yang luas. Pada saat ini, dia bergerak seperti angin dan suara gemuruh yang tak ada habisnya bergema. Orang tua berambut putih itu bahkan lebih terkejut lagi. Tangan lelaki tua berambut putih itu membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul. Dia tidak peduli untuk menyia-nyiakannya, dan dia menciptakan keruntuhan di hadapannya. Dia meminjam dampak ini untuk berpisah dari Wang Lin. Wajahnya pucat dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Ketika Wang Lin mendekat lagi, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menutup matanya. Riak yang tak terlihat tampaknya menyebar dari tubuh lelaki tua itu ke seluruh alam 7 warna. Memanggil Dao yang hilang, Dao yang tercerahkan, dan semua jiwa Dao yang hilang. Aku melelehkan jiwa Daomu. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, yang hilang dan yang tercerahkan yang telah menghilang karena api dan kilat semuanya muncul di setiap sudut alam 7 warna. Saat mereka muncul, mereka langsung pingsan. Semua yang hilang menampilkan momen kejernihan di mata mereka, tetapi pada saat kejernihan itu, mereka berubah menjadi debu dan menghilang. Saat mereka menghilang, jiwa Dao terbang keluar dari tempat mereka menghilang. Mereka terbang ke langit dan menuju ke arah lelaki tua berambut putih itu. Orang-orang tercerahkan itu juga menghilang, dan sejumlah besar niat Dao menyebar. Mereka berubah menjadi jiwa Dao dan terbang menuju orang tua itu. Binatang buas di alam luar yang berjuang dalam api semuanya roboh satu demi satu. Jiwa mereka terbang keluar dan ditarik ke arah orang tua itu. Hai Ancient, pinjamkan aku kekuatanmu untuk menyebarkan daunnya. Jiwa Dao yang tak terhitung jumlahnya di alam 7 warna berkumpul di hadapan lelaki tua berambut putih itu. Jiwa Dao semuanya menyatu menjadi satu dan kemudian cahaya kuning memenuhi dunia, menyelimuti Wang Lin. Penyebaran Dao. Suara ganas lelaki tua itu bergema, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Selain segel surga, ini adalah mantra yang paling menakutkan orang. Itu memungkinkan klan pemusnahan segel untuk menjalankan klan kuno tinggi, dan itu hanya berada di urutan kedua setelah iblis, dan dewa kuno. Ini bukanlah mantra atau kemampuan, tapi mantra Dao yang langka. Siapapun yang dikelilingi oleh lampu kuning akan memiliki semua Dao yang telah mereka kumpulkan tersebar. Orang tua berambut putih tidak bisa sepenuhnya menggunakan mantra ini sendirian, dan dia hanya bisa bertahan selama 3 detik. Hanya 3 detik ini akan menghabiskan lebih dari 90% umur orang tua ini. Namun, untuk menyelesaikan perintah penguasa, dia tidak ragu-ragu. Pemenangnya akan ditentukan di sini. Episode 1214 Taizu. Lampu kuning seakan menjadi panggilan kembali ke asal. Setiap orang yang diselimuti olehnya akan merasakan sensasi reinkarnasi saat masa lalu melintas di depan mata mereka, sehingga tidak mungkin untuk membedakannya dari masa kini. Mantra mengendalikan kekuatan dunia dan muncul dengan cara yang istimewa. Ini adalah mantra Dao, dan kekuatannya terkait dengan tingkat kultivasi seseorang. Kemampuan adalah metode untuk meningkatkan kekuatan mantra secara eksplosif, metode mengumpulkan dan memanipulasi energi asal. Namun, Dao berbeda. Sangat jarang seseorang mengetahui mantra Dao. Rumor mengatakan bahwa hanya orang yang memasuki alam Dao yang dapat memperolehnya. Mantra Dao mirip dengan pertarungan antar domain, tetapi akarnya sangat berbeda. Pertarungan domain adalah kompetisi domain dan pertarungan pikiran. Namun, mantra Dao adalah kekuatan agung yang berspesialisasi dalam membunuh jiwa. Setiap orang memperoleh pemahaman berbeda di alam Dao. Ketika lelaki tua berambut putih itu menjadi anggota klan pemusnahan segel, dia mendapat hak istimewa untuk memasuki alam Dao untuk waktu yang singkat. Di sana dia memahami sebuah kebenaran tentang asal-usul seseorang. Apa asal-usul seseorang? Dalam pandangannya, itu adalah kenangan jiwa. Ia percaya bahwa seluruh hidup seseorang sebenarnya hanyalah kenangan. Jika ingatannya tidak dihilangkan, bahkan jika orang itu mati, orang itu bisa hidup selamanya. Demikian pula, jika ingatan tentang semua pemahaman yang dimiliki seseorang tentang wilayah kekuasaannya dihapuskan tanpa jejak seolah-olah tidak pernah ada, maka ingatannya tidak akan lengkap. Ingatan yang tidak lengkap ini akan membuat orang itu jatuh dan menjadi manusia fana. Pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu menggunakan mantra Dao yang sangat langka yang dia pahami dari alam Dao.
Alam Ji melambangkan kekuatan ekstrim, alam Si melambangkan kreativitas, dan alam Dao melambangkan kekuatan yang tak terpadamkan. Lampu kuning memenuhi dunia. Cahaya ini lembut, tapi bisa menembus segala sesuatu di dunia ini. Ketika jatuh pada Wang Lin, itu menembus medan pertempuran di sekitarnya dan langsung mendarat di ingatan jiwanya. 3 napas waktu sudah cukup. Orang tua berambut putih itu memejamkan mata. Semua vitalitasnya lenyap seolah dia telah mati. Wang Linli merasakan dunia berubah. Di matanya, langit 7 warna sudah tidak ada lagi, dan terus berputar hingga berubah menjadi langit biru yang dipenuhi awan putih. Langit sangat biru dan cerah. Bumi juga bergetar dengan cepat. Dia melihat ilusi bahwa bumi di bawahnya menghilang lapis demi lapis. Pegunungan di kejauhan menyusut hingga semuanya lenyap dan berubah menjadi hutan hijau yang asri. Sebuah jalan kecil muncul di sampingnya. Jalan ini adalah jalan tanah yang menuju ke hutan hijau yang asri. Saat ini, angin bertiup dan dedaunan bergetar. Angin membawa aroma tanah yang memabukkan. Sepertinya, aku tertidur. Wang Lin membuka matanya yang mengantuk dan melihat ke depan. Setelah sekian lama, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa di ujung jalan ada desa pegunungan yang tenang. Ada asap yang keluar dari dalam rumah serta suara anak-anak yang sedang bermain bercampur dengan teriakan anjing. Sepertinya aku bermimpi. Wang Lin menggaruk wajahnya, dan wajah jujurnya menunjukkan ekspresi bingung. Dia mengambil buku di sebelahnya dan berdiri. Dia melihat ke hutan di kejauhan dan samar-samar melihat pegunungan berkabut di kejauhan dan paviliun milik sekte di gunung tersebut. Dalam mimpi, saya menjadi abadi. Dan mengalami lebih dari 1000 tahun berkultivasi. Saya pasti lelah belajar hingga mendapat mimpi aneh seperti itu. Wang Lin bingung dan menjadi linglung. Saat dalam keadaan linglung, sebuah suara memasuki telinga Wang Lin. Taizu, ayahmu mencarimu. Kenapa kamu belum pulang? Itu adalah seorang pria parubaya yang memegang garpu rumput berburu. Dia hendak meninggalkan desa untuk berburu. Di samping pria parubaya itu berdiri beberapa pemuda gagah. Salah satu dari mereka memandang Wang Lin dan tertawa. Taizu, belajarlah dengan baik dan dapatkan nilai tinggi dalam ujian kekaisaran. Biarkan desa kecil kami mendapatkan momen ketenaran. Wang Lin menggaruk kepalanya dan menyapa semua orang sebelum berangkat menuju desa. Tawa ramah menemaninya saat dia melangkah semakin jauh. Ini sungguh aneh. Mimpi itu agak terlalu nyata. Kupu-kupu merah, Li Muwan, Liu Mei, Mu Bingmei, Lu Yanfei, Li Qianmei. Ada juga Yun Kuezi, Zuxi, Situnan, Sang Maha Melihat, dan seterusnya. Juga, Kaisar Ilahi Burung Vermilion, Kaisar Ilahi Naga Azure, Senator Tuo. Tu Si. Saya ingat menerima 2 murid. Yang satu bernama 13 dan yang lainnya Xie Qing. Saat Wang Lin berjalan, pikirannya masih kabur. Ada dewa kuno di planet Suzaku. Di luar planet Suzaku, ada juga sekte mayat. Dan aliansi kultivasi. 4 sekte ilahi. Tempat saya berada disebut sistem bintang aliansi. Dalam mimpiku, aku juga pergi ke sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang laut awan. Saya juga pergi ke alam surgawi. Wang Lin linglung untuk waktu yang lama. Saat dia mengangkat kepalanya, dia sudah berada di luar rumahnya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil bergumam, mimpi itu sangat aneh. Sepertinya ayah dan ibu meninggal dalam mimpiku. Dia tidak lagi memikirkan mimpi aneh itu dan membuka pintu yang menuju ke halaman. Saat dia masuk, dia melihat ayahnya memegang pipa. Dia menggoyangkannya ke lantai sebelum menatap Wang Lin. Melihat tatapan tegas ayahnya, Wang Lin merasakan jantungnya berdetak kencang. Taizu, bagaimana pelajaranmu? Wang Lin dengan lembut berkata, baik-baik saja. Taizu, kamu harus belajar dengan baik. Tahun depan adalah ujian besar daerah. Apakah Anda akan memiliki prospek masa depan yang baik atau tidak, itu tergantung pada Anda. Jangan terjebak di desa seperti ini selamanya seperti ayahmu, sayang. Ayah Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berdiri. Saat ini, ibunya keluar dan mengeluh sebentar kepada ayahnya sebelum dia membawakan makanan. Keluarga itu duduk di halaman dan mulai makan. Wang Lin ragu-ragu sejenak sebelum melihat ayahnya dan dengan lembut berkata, "Ayah, aku bermimpi." Sebelum dia selesai berbicara, suara kereta dan ketukan terdengar dari gerbang. Wang Lin terkejut. Dia ingat dari mimpi bahwa paman keempat yang datang. Kakak kedua, buka pintunya. Wang Lin tanpa sadar berdiri, berlari menuju gerbang, dan membuka pintu. Dia melihat seorang pria kekar berdiri di luar dengan sepasang mata yang tajam. Dia mengusap kepala Wang Lin dan tertawa. Taizu, aku tidak melihatmu selama setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi.
Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan duduk kembali. Dia linglung untuk waktu yang lama, dan setelah beberapa saat, dia mendengar suara paman keempat. Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sekte Heng Yue menerima murid. Saya ingin Tai Zu mencoba masuk. Begitu dia memasuki sekte, dia akan menjadi abadi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Aku, abadi. Ini, bisakah anak ini melakukannya? Ayah Wang Lin menjadi bersemangat tetapi tidak yakin. Yang abadi menerima murid dan ada semacam ujian. Biarkan Tai Zu mengambilnya. Setelah mendengar ini, tubuh Wang Lin terkejut dan dia melihat ke arah paman dan ayahnya yang keempat. Penglihatannya kembali kabur dan pemandangan mimpinya seolah digerakkan oleh kekuatan aneh. Mereka muncul satu persatu di benaknya. Dia melihat dirinya keluar dari desa pegunungan dan gagal dalam ujian. Di bawah ejekan keluarganya, dia meninggalkan desa pegunungan sendirian dan beristirahat di tebing. Seekor harimau tiba-tiba menyerangnya dari belakang, dan ketika dia jatuh dari tebing, dia tersedot ke dalam gua yang aneh. Di dalam gua, dia mengambil sebuah manik. Saat tangan kanannya menyentuh manik itu, dia tiba-tiba mendengar ledakan di telinganya. Surga. Penentang surga. Suara ini sangat familiar. Sepertinya dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Tapi betapapun dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengar suaranya sebelumnya. Namun, ledakan ini digantikan oleh tangisan yang menyedihkan. Itu adalah suara yang familiar lagi, dan sepertinya dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Saat tangisan menyedihkan itu bergema, dunia Wang Lin sepertinya mulai runtuh, dan cahaya 7 warna secara tak terduga mulai muncul. Dalam sekejap, penglihatannya kabur seolah-olah kekuatan yang mengendalikan ingatannya telah lepas kendali dan dia melonjak beberapa tahun ke depan. Lingkungannya berubah drastis dan dia dengan cepat melarikan diri. Hutan muncul di sudut matanya. Dia sangat cepat dan perasaan krisis hidup dan mati memenuhi pikirannya. Kamu tidak bisa lepas dariku, Teng Li. Suara suram terdengar dari belakang saat seorang pemuda dengan tatapan dingin dengan tenang mengejarnya. Selama krisis hidup dan mati ini, pandangan Wang Lin tiba-tiba menjadi kabur saat jeritan menyedihkan bergema di telinganya. Suaranya menjadi semakin jelas, dan dia merasa akan mengingat siapa pemilik suara itu. Namun, pada saat ini, sekelilingnya berubah lagi. Saat ini, dia berada di dalam lembah besar. Rasa duka dan duka yang belum pernah ia rasakan sebelumnya melanda dirinya. Tidak peduli seberapa keras dia meraung, dia tidak bisa melampiaskan kesedihan di hatinya. Keluarga Teng. Selama aku, Wang Lin, masih hidup, suatu hari nanti aku akan mengubah keluarga Tengmu menjadi sungai darah dan mewarnai negara Zhao menjadi merah. Aku akan memusnahkan seluruh keluarga Tengmu dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan aku dicincang, mati mengenaskan, dan tenggelam selamanya ke dalam neraka. Wang Lin tampaknya menjadi gila ketika kesedihan yang tak ada habisnya menenggelamkannya. Rasa sakitnya sangat menusuk hati. Berlutut di tanah, air mata mengalir dari matanya. Mata merahnya menunjukkan kegilaan yang sepertinya bukan milik manusia. Rambutnya memutih dalam semalam dan lingkungannya menjadi sedingin musim dingin. Kekuatan yang tak terkatakan lahir di tubuhnya. Kekuatan ini bukan milik manusia, tetapi pada saat ini, Wang Lin mendapatkannya. Ini adalah puncak pembantaian dan batas kekuatan. Itu disebut Ji. Saat alam Ji lahir, jeritan menyedihkan itu bergema, dan dipenuhi dengan kejutan yang tak terbayangkan. Ji. Tak disangka itu Ji. Apa yang telah dia lalui dalam hidupnya. Agar Ji muncul. Manik penentang surga ada di tangannya dan alam Ji ada di tangannya. Orang ini. Kepanikan memenuhi suaranya, dan suaranya menjadi semakin jelas saat bergema. Langit runtuh, bumi runtuh, dan cahaya 7 warna memenuhi dunia. Episode 1215 Rasa Indah dan Antisipasi. Saat dunia runtuh, Wang Lin masih berlutut di sana. Seolah-olah runtuhnya dunia tidak menarik perhatiannya sama sekali. Gemuruh bergema lama sebelum Wang Lin mengangkat kepalanya. Air mata masih mengalir dari wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kejernihan. Ini adalah alam 7 warna. Anda telah memaksa saya untuk mengingat masa lalu yang menyakitkan. Aku ingin kamu membayar harga kematian. Suara Wang Lin rendah, tapi setiap kata mengandung niat membunuh yang mengerikan. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi lebih intens. Langit terbelah dan langit biru sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ia digantikan oleh langit alam 7 warna. Bumi bergetar dan runtuh lapis demi lapis. Akhirnya menjadi tanah reruntuhan yang terbakar api.
Itu adalah tanah dari alam 7 warna. Dada lelaki tua berambut putih itu berlumuran darah, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Matanya buram. Mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Sebenarnya, saat dia melihat Heaven Diving Bed dalam ingatan Wang Lin, mantra daunnya runtuh dan vitalitasnya padam. Kejutan yang dia rasakan seperti jutaan sambaran petir yang meledak di telinganya. Itu membuatnya ketakutan. Kemudian, ketika mantra dao runtuh, dia melihat alam ji milik Wang Lin lahir. Hal ini menyebabkan dia batuk darah dan dia menjadi sangat lemah. Dia hampir kehilangan kemampuan berpikir karena kehilangan akalnya. Ini menjadi pertarungan mantra dao melawan alam ji, mantra dao melawan manik penentang surga. Dia tidak punya peluang untuk menang. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan saat dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh, dia menyerang seperti kilat ke arah orang tua itu. Jari-jarinya membentuk pedang dan menunjuk langsung ke antara alis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu bergetar dan darah menyembur keluar dari belakang kepalanya saat tengkoraknya hancur. Wang Lin tidak berhenti di sini dan menunjuk 6 kali berturut-turut. Suara letupan itu menghancurkan bumi. Lengan lelaki tua itu roboh, kakinya roboh, dan dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Di dalam kabut, jiwa asal lelaki tua itu menjerit dan dikelilingi oleh cahaya 7 warna saat dia melarikan diri ke kejauhan. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejarnya. Saat dia mengejar, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu, dan setiap kali dia melakukannya, cahaya 7 warna akan bergetar. Jiwa asal orang tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan menjadi semakin lemah. Dia mengejar orang tua itu dari dekat. Sudah lama sekali dia tidak ingin membunuh orang sebanyak ini. Siapapun yang membuatnya mengingat kembali ingatannya telah menyentuh intinya dan harus mati. Saat dia mengejar, lelaki tua itu dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang menuju ke gunung. Dia diliputi kepanikan dan terus berteriak di dalam hatinya. Yang berdaulat, selamatkan aku. Penguasa, selamatkan aku. Berhenti untukku. Kegilaan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat dan dia melambaikan tangan kanannya. Cahaya 7 warna tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, Wang Lin menyerbu masuk dan kedua jarinya menembus cahaya 7 warna, mendarat langsung pada jiwa asal lelaki tua itu. Dengan keras, jiwa asal lelaki tua itu akan runtuh. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang kultivator penghancur nirwana tahap akhir. Dia terluka parah tetapi tidak di kepala saat dia berjuang untuk melarikan diri lebih cepat. Saat mengejar, Wang Lin meraung ke langit dan api biru muncul di mata kirinya. Segelnya bergetar, tapi pada akhirnya runtuh di hadapan api biru. Segelnya hilang dan Wang Lin dikelilingi oleh lautan api. Dia menunjuk ke depan dan nyala api yang mengerikan menyerang cahaya 7 warna yang mengelilingi jiwa asal lelaki tua itu. Jeritan menyedihkan bergema. Kali ini jiwa asal lelaki tua berambut putih itu sangat lemah. 4 dari 7 warna di sekelilingnya menghilang. Keduanya bergerak sangat cepat, tetapi jarak di antara mereka semakin mengecil. Tepat pada saat ini, tanda petir muncul di mata kanannya. Ada juga segel di atasnya, tapi hanya kesulitan beberapa saat sebelum runtuh. Tanpa segel, guntur keluar dan menari-nari di dalam api. Gemuruh mengguncang langit dan bumi saat petir yang tak berujung bersiul menembus api. Mereka semua menyerang orang tua di bawah komando Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan 3 warna tersisa di sekitar lelaki tua itu runtuh menjadi titik cahaya. Tanpa cahaya 7 warna yang melindunginya, jiwa asal lelaki tua itu terkena api biru dan guntur. Tidak, penguasa, selamatkan aku. Ekspresi lelaki tua itu dipenuhi ketakutan akan kematian saat dia mengaum. Pada saat ini, dia telah mencapai gunung jauh di dalam alam 7 warna. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan api biru segera melesat keluar dan mengelilingi jiwa aslinya. Dari jauh mustahil melihat sosok lelaki tua itu. Hal yang terlihat adalah lautan api biru. Guntur berkumpul dari segala arah seolah-olah semua guntur di dunia berkumpul menuju jiwa asal lelaki tua itu. Saat guntur berkumpul, semua api di dunia juga berkumpul menuju lelaki tua yang terperangkap itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, jauh melampaui imajinasi. Seluruh api di dunia tiba-tiba berkumpul pada satu titik. Guntur juga berkumpul, membentuk serangan gabungan api dan guntur. Ada 2 lingkaran yang berkontraksi. Salah satunya adalah lautan api biru dan yang lainnya adalah guntur di dunia. Saat kedua lingkaran itu tumpang tindih menjadi satu titik, dunia bergetar. Gemuruh yang mengguncang surga menggantikan semua suara, menyebabkan alam 7 warna runtuh sekali lagi. Jeritan yang tajam dan menyedihkan menghilang di dalam gemuruh ini.
Pilar api biru melesat langsung ke langit seolah-olah akan menembus langit. Petir yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bagian dalam dan luar pilar api ini, membentuk pilar guntur yang tumpang tindih dengan pilar api dan juga menembus langit. Pemandangan ini dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di dalam alam tujuh warna. Di dalam alam tujuh warna, Chen Tianjun merasakan telinganya menjadi tuli karena gemuruh ini. Tubuhnya bergetar, jiwa aslinya bergetar, dan keterkejutan bercampur ketakutan memenuhi tubuhnya. Perasaan ini tetap ada dan tidak hilang. Dia menatap dengan heran ke arah pilar api dan guntur di kejauhan. Tenggorokannya menjadi kering dan wajahnya menjadi pucat. Membunuh seorang kultivator nirvana saterer tahap akhir. Namanya akan menjadi terkenal di lautan awan. Saya, Chen Tianjun, merasa terhormat bisa menyaksikan mantranya sekarang. Di kejauhan, wanita tua berbaju hijau itu pucat saat dia menatap api dan guntur di kejauhan. Ada ketakutan di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia menghadapi salah satu dari keduanya, dia pasti akan mati. Pikirannya bergetar dan dia merasa takut, terutama ketika dia memikirkan betapa mereka adalah musuh, yang membuatnya takut. Tidak ada seorang kultivator pun yang tidak menghargai nyawanya, terlebih lagi dengan dirinya. Saya harus berbaikan dengan orang ini dan menyelesaikan konflik yang kita alami sebelumnya. Kalau tidak, dengan orang ini sebagai musuhku, tidak akan ada tempat bagiku di lautan awan. Untungnya, konflik kita tidak dalam dan tidak ada perseteruan langsung. Wanita tua berbaju hijau itu menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, Master Cloud Soul memiliki wajah yang dipenuhi kepahitan. Dia secara alami merasakan pertarungan dan merasakan perasaan yang rumit. Ada rasa panik yang lebih kuat dalam dirinya. Kepanikan ini seperti api yang akan membakar pikirannya. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Bahkan sekarang, Master Cloud Soul tidak dapat mempercayai hal ini, dan ketakutan memenuhi hatinya. Sejak dia diteleportasi ke sini, dia hidup dalam ketakutan. Dia membenci Wang Lin dan ingin melahap darah dan daging Wang Lin. Namun, setelah dia menyaksikan pertempuran itu, dia terkejut dan tidak bisa menerima kebenaran ini. Setelah beberapa saat, Master Cloud Soul mengeluarkan senyuman menyedihkan dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Orang ini tidak akan pernah melepaskanku, dan dia pasti terluka parah setelah pertarungan melawan kultivator nirvana saterer tahap akhir. Saya mungkin masih punya kesempatan. Jika dia pulih, maka aku pasti akan mati, tetapi jika dia terluka parah, maka aku mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung habis-habisan melawannya. Setelah aku membunuhnya, semua yang ada di alam tujuh warna akan menjadi milikku. Hati Tuan Cloud Soul tergerak. Sebelum memasuki alam tujuh warna, dia yakin bisa membunuh Wang Lin. Namun, sekarang, meskipun dia mengira Wang Lin terluka parah, dia masih merasa gugup seperti manusia fana yang mencoba membunuh makhluk surgawi. Perubahan ini cukup untuk menunjukkan ketakutan bawah sadar Master Cloud Soul terhadap Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan. Pilar api dan guntur perlahan menghilang. Jiwa asal orang tua itu telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan setelah kematiannya, yang disebut penguasa yang terus dia panggil tidak pernah muncul. Melihat gunung di depan, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah guntur dan api mereda dan semua suara menghilang, semburan ratapan menyedihkan terdengar dari puncak gunung. Ratapan menyakitkan itu seperti raungan enggan seseorang sebelum kematian, namun pada akhirnya mereka tetap tidak bisa lepas dari takdir. Wang Lin samar-samar merasakan tato pertempuran di tubuhnya bergetar, seolah-olah ada sesuatu di gunung yang membuatnya bersemangat. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Dia tidak cepat. Dia perlahan mendaki gunung sampai dia tiba di luar gua. Berdiri di sini seolah-olah dia sedang berdiri di puncak alam tujuh warna. Sepertinya dia bisa melihat seluruh dunia dalam sekejap. Dari posisi ini, ratapan dari dalam gua semakin jelas. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang berada di dalam, menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat ini, di sistem bintang kuno, di dalam istana, api pada lilin menyala terang dan tangan yang layu perlahan mundur. Panasnya telah mencapai suhu yang tepat. Namun, api ini belum jenis yang tepat. Karena belum merebus jiwa. Sebuah suara kuno perlahan terdengar dari balik lilin. Seorang anggota klan pemusnahan penyegel palsu meninggal. Apakah Anda ragu tentang penyebab kematiannya? Kata sebuah suara acuh tak acuh. Kenapa aku harus ragu? Aku akan tahu jawabannya setelah Dao ditanam. Ini akan lebih menarik. Yang tidak diketahui memiliki rasa yang paling enak. Penantian adalah penantian abadi. Jadi biarkan apinya menjadi gila.
Episode 1216 Bunga Tujuh Warna. Melihat gua itu, mata Wang Lin bersinar. Dia mengangkat kakinya dan berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Dia semakin dekat dan dekat ke gua. Namun, ketika dia berada dalam jarak 10 kaki dari gua, pusaran raksasa muncul di langit alam tujuh warna. Itu menciptakan suara aneh yang akan mengganggu pikiran seseorang. Ketika orang-orang mendengarnya, api yang tak kasat mata akan muncul di dalam hati mereka. Tubuh Wang Lin gemetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap pusaran yang muncul di langit. Tatapannya seolah menembus pusaran di langit dan melihat sistem bintang dengan kuil yang tak terlukiskan. Tatapannya berhenti di situ, dan perasaan gila muncul di dalam hati Wang Lin. Perasaan ini datang dengan cara yang sangat aneh, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Tepat pada saat ini, cahaya tujuh warna di alam tujuh warna menjadi lebih pekat. Semua cahaya tujuh warna di dunia menyerang Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah menjadi sumber alam tujuh warna dan semua cahaya tujuh warna tertarik padanya. Itu mengelilinginya dan mengebor ke dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu singkat, cahaya tujuh warna semakin intensif, bahkan cahaya tujuh warna yang tak ada habisnya mendekat. Saat sejumlah besar cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin, dia tetap tidak bergerak. Pikirannya dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlukiskan, sehingga mustahil untuk mengendalikan tubuhnya saat cahaya tujuh warna menyerang tubuhnya. Cahaya tujuh warna menjadi semakin intens hingga tampak seperti seluruh cahaya tujuh warna di dunia berkumpul di sini. Wilayah terluar dari alam tidak lagi dipenuhi dengan cahaya tujuh warna dan menjadi gelap. Jika Anda melihat dari atas, Anda akan melihat dengan jelas bahwa alam tujuh warna itu seperti lingkaran raksasa. Dan semua cahaya tujuh warna dengan cepat mengembun menuju Wang Lin. Kegilaan di dalam tubuh Wang Lin menjadi semakin kuat ketika cahaya tujuh warna memasuki tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti lautan tujuh warna yang menenggelamkan pikirannya dan menggantikannya dengan kegilaan yang tak ada habisnya. Kegilaan seperti King Sui di masa lalu. Kegilaan ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi bengkok, pembuluh darah di wajahnya membengkak, matanya menjadi merah darah, dan dia mengeluarkan raungan yang menggemparkan dunia. Raungan ini seperti auman binatang buas yang bergema di seluruh dunia. Itu berubah menjadi gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Semakin banyak cahaya tujuh warna memasuki tubuh Wang Lin. Tubuhnya gemetar dan dia ingin berjuang, tetapi semakin dia berjuang, semakin kuat rasa kegilaannya. Dia terus mengaum, dan hanya dalam waktu singkat ini, dia basah kuyup oleh keringat. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya menjadi semakin merah. Wang Lin menjadi gila. Dia kehilangan akal, kehilangan kesadaran, dan kehilangan ingatannya. Dunia sebelum dia menjadi merah darah. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh, 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 membunuh. Bunuh semua makhluk hidup, bunuh dunia. Rasa kekerasan memenuhi hatinya. Pada saat ini, bahkan jika Li Muan muncul di hadapannya, dia tidak akan ragu untuk membunuh. Perasaan gila benar-benar menekan pikiran Wang Lin. Dia seperti binatang buas yang penuh dengan niat membunuh. Saat niat membunuh meningkat, perasaan gila juga meningkat. Pada saat ini, 70% dari cahaya tujuh warna di alam tujuh warna telah memasuki tubuh Wang Lin. Lebih dari separuh wilayah berada dalam kegelapan. Mengaum. Wang Lin meraung, dan ekspresinya cukup menakutkan untuk mengejutkan siapapun yang mengenalnya. Saat cahaya tujuh warna terus memasuki tubuhnya, dia tenggelam selamanya dalam pembantaian. Tubuhnya dipenuhi dengan energi asal yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah pembantaian. Api dari mata kirinya terbang keluar dan langsung mengelilingi tubuhnya. Guntur dari mata kanannya keluar dan mengelilingi area tersebut. Gunung tempat dia berada bergetar hebat. Cahaya tujuh warna tidak berhenti dan terus berdatangan. Dunia di sekitarnya menjadi gelap dengan kecepatan yang terlihat. Segera, cahaya tujuh warna menghilang, dan tidak ada setitik pun cahaya yang tersisa. Semua cahaya telah diserap ke dalam tubuh Wang Lin dan menjadi sumber kegilaannya. Saat ketika tidak ada cahaya yang tersisa di alam tujuh warna, Wang Lin mengeluarkan raungan gila. Matanya merah darah. Dia ingin menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Ini adalah kebakaran paling menakjubkan di dunia. Itu disebut kemarahan. Ambillah kemarahanmu, gunakan kegilaanmu untuk merebus jiwamu, dan tumbuhkan dao untuk orang tua ini. Tambahkan wasiat dao terakhir. Orang tua ini benar-benar ingin tahu apakah kamu bisa membakar jariku. Mungkinkah? Sebuah suara kuno perlahan datang dari pusaran di langit. Tampaknya menembus ruang dan waktu dan sepertinya mengandung tanda-tanda yang ditinggalkan oleh berlalunya waktu.
Wang Lin kehilangan kesadaran dan tubuhnya terjatuh. Jiwa asalnya, jiwanya, dan segala sesuatu di samping tubuhnya semuanya berubah menjadi sinar merah. Seolah-olah dia terbakar saat dia masuk ke dalam gua. Ada sejumlah besar lava yang menggelegak mengeluarkan gas hitam di dalamnya. Ada juga rantai yang tak terhitung jumlahnya, dan di setiap rantai tergantung kerangka kering. Ada juga batu giok yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara, dan ada tumpukan niat dao yang tersegel di dalam setiap batu giok. Ratapan itu datang dari dalam batu giok. Magmanya tidak dalam, jadi samar-samar Anda bisa melihat di bawahnya. Ada banyak sekali rune yang terukir di bawah manga, dan mereka memancarkan cahaya redup. Setiap kali cahaya menyala, semburan niat dao akan memasuki magma dan diserap oleh rune. Selain itu, tetesan cairan hitam akan menetes dari kerangka dan masuk ke magma. Hal ini akan menyebabkan magma mendidih. Saat lampu merah Wang Lin masuk, semua batu giok tiba-tiba runtuh dan niat dao yang tak ada habisnya memasuki magma. Pada saat yang sama, semua kerangka itu runtuh menjadi cairan hitam dalam jumlah besar dan menyatu dengan magma. Dalam sekejap, lebih banyak lagi gelembung muncul di atas magma. Magma mulai berputar, dan rune di bawah magma meleleh, membentuk kekuatan isap yang tak terbayangkan. Saat Wang Lin masuk, ia mulai melahap Wang Lin. Magma ini berputar semakin cepat. Dalam sekejap, ia seolah menembus gua dan menciptakan jalan menuju ruang yang terhubung. Ini adalah ruang tanpa batas dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, membentuk formasi raksasa. Formasi ini sangat besar, setidaknya seukuran sistem bintang aliansi. Setiap bintang adalah bagian dari formasi. Di tengah formasi ada 7 tanaman mirip bunga. Masing-masing dari ketujuh warna tersebut berbeda, membentuk 7 warna pelangi. Ukurannya tidak terlalu besar, lebarnya hanya ribuan kaki. Dibandingkan dengan formasi besar ini, ukurannya benar-benar tidak signifikan. Namun formasi ini ada justru karena ketujuh tumbuhan tersebut. Seluruh ruang dan formasi ini ada untuk menyediakan nutrisi bagi ketujuh tanaman ini. Kekuatan bintang, kekuatan planet yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti alam 7 warna menyerap dao yang tak ada habisnya. Kemudian dao ini diubah menjadi unsur hara untuk menyuburkan ketujuh tanaman tersebut hingga tumbuh, berbunga, dan akhirnya berbuah. Sistem bintang ini tidak ada, tetapi seseorang telah menggunakan mantra yang kuat untuk menciptakan ruang di sekitar formasi penyegelan, dan itu menjadi bagian dari formasi penyegelan. Dengan cara ini, setiap kali seseorang di dalam alam tertutup mati, dao mereka akan diserap, menjadi nutrisi bagi tanaman. Ini menanam dao. Hal ini telah berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu terus-menerus menyerap niat dao dari semua orang yang mati di dalam alam tertutup. Pada masa para dewa kuno, mereka tidak memiliki dao, jadi formasi ini menyerap hukum yang dikembangkan para dewa sebagai nutrisi. Pada masa para kultivator kuno, tidak ada hukum, sehingga formasi menyerap energi asal yang dimiliki para kultivator kuno sebagai nutrisi. Ini adalah metode yang digunakan untuk menyuburkan ketujuh tanaman ini agar buah dao dapat terbentuk. Ada kerangka duduk di tanaman merah tua. Ada banyak sekali kata-kata emas yang terukir di kerangka itu. Kata-kata itu memancarkan cahaya hitam, yang kemudian dengan cepat diserap oleh tanaman. Tanaman berwarna merah tua ini memiliki kelopak halus berwarna merah darah, tetapi sebagian besar kelopaknya telah rontok dan hanya tersisa sedikit. Ketika semua kelopaknya telah rontok, bunga berwarna merah tua ini akan membentuk buahnya. Tepat pada saat ini, retakan muncul di samping bunga ini, dan seberkas cahaya merah keluar dari celah tersebut ke dalam bunga. Lampu merah ini berisi jiwa dan jiwa asal Wang Lin. Itu diserap ke dalam tanaman di sebelah kerangka. Tanaman itu sepertinya menyerap sisa nutrisi terakhir saat beberapa kelopak terakhir berjatuhan dan bagian tengahnya mulai bergerak aneh. Buah berwarna merah tua perlahan terbentuk. Waktu perlahan berlalu. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan sepertinya berlangsung selamanya. Retakan di luar tanaman berangsur-angsur menyusut seolah-olah akan menghilang. Wang Lin sudah menghilang di dalam tanaman, dan cairan merah memenuhi area tempatnya berada. Kerangka di sampingnya juga menghilang. Itu berubah menjadi cairan emas keunguan dan menjadi bagian dari cairan merah. Waktu berlalu. 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Sepertinya waktu yang sangat lama telah berlalu. Cairan merah yang tersisa semakin sedikit karena menjadi nutrisi bagi pertumbuhan buah. Ketika jumlah cairan berkurang, buah secara bertahap bertambah besar. Lembut dan lembab, seolah-olah terbuat dari darah segar. Sebanyak 98 tahun berlalu.
Anda pernah bertanya kepada saya apakah api akan membakar jari saya. Sekarang aku bisa menjawabmu. Tidak akan. Sebuah suara kuno bergema di dalam sistem bintang. Buah akan segera terbentuk dari salah satu bunga 7 warna. 6 buah lainnya juga tidak jauh. Orang tua ini diyakinkan oleh penguasa saat itu untuk tidak menghadapi alam void tribulan dan memilih untuk berhenti berkultivasi. Saya memilih untuk tidak mencari tahu apakah langkah keempat yang menginjak-injak surga itu benar-benar ada dan malah rela menjadi penjaga tanaman merah ini, semua dengan harapan rencana surgawinya akan berhasil. Sepertinya hari itu tidak lama lagi. Episode 1217 Kebangkitan. Terhitung sejak Wang Lin memasuki alam 7 warna, waktu berlalu dengan cepat, dan sudah 99 tahun. Selama 99 tahun ini, perubahan besar terjadi di sistem bintang aliansi. 4 sekte ilahi bergerak dengan kekuatan dan menyapu sisa-sisa aliansi kultivasi. Mereka juga memaksa mayat sekte untuk bekerja sama dengan mereka untuk memaksa pasukan All Heaven kembali. Mayat sekte awalnya tidak berniat untuk terlibat. Mereka berpegang pada gagasan untuk mendapatkan keuntungan dari pinggir lapangan, terutama karena sepertinya jika All Heaven atau 4 sekte ilahi ingin menang, mereka akan membutuhkan bantuan dari sekte mayat. Mayat sekte tidak peduli dengan fakta bahwa para kultivator All Heaven adalah penjajah. Yang mereka pedulikan adalah besarnya bisnis penjualan dan pembelian jenazah akibat perang. Sekte mayat bahkan berharap perang akan terus berlanjut selamanya. Namun, semua ini dirusak oleh seseorang, dan orang ini adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Dia menyerbu ke dalam sekte mayat dan membunuh banyak tetua sekte mayat sendirian dan bahkan melukai raja-raja yang tersisa secara serius. Hal ini memaksa raja pertama dan juga ketua sekte dari sekte mayat untuk keluar. Keduanya memulai pertempuran yang mengguncang seluruh sistem bintang. Pada akhirnya, raja pertama dari sekte mayat dikalahkan sepenuhnya. Jika bukan karena Kaisar Ilahi Naga Biru memiliki motif lain, tidak akan sulit baginya untuk membunuh raja pertama. Pertempuran ini mengejutkan seluruh mayat sekte dan mengajari mereka tentang kekuatan 4 sekte ilahi. Mereka juga sangat takut terhadap Kaisar Ilahi Naga Azure. Mayat sekte harus mematuhi perintah 4 sekte ilahi, dan mereka memulai perang melawan All Heaven. Ini adalah pertarungan besar antara dua sistem bintang. Selama perang inilah Tuo Shen terbangun dan menerobos formasi di sekitar planet Suzaku. Penampilannya mengejutkan seluruh langit. Tuo Shen muncul dan bertindak berdasarkan suasana hatinya. Tepat setelah dia terbangun, beberapa kultivator All Heaven memprovokasi dia. Dia menyerbu ke medan perang dan membunuh puluhan ribu kultivator All Heaven. Setelah dia selesai membunuh, dia pergi dan hanya mengatakan satu baris. Kalian semua terlalu lemah. Tak satu pun dari para kultivator All Heaven berani mengejar termasuk, Guru Lufu, yang menyembunyikan dirinya dalam ketakutan. Dia melarikan diri jauh dari sistem bintang aliansi dan tidak berani mengambil setengah langkah pun ke dalam. Untungnya, setelah Tuo Shen muncul, dia tidak tinggal terlalu lama di sistem bintang aliansi. Dia pertama kali pergi ke 4 sekte ilahi. Dengan kekuatan dewa kuno dan kekuatan bintangnya, dia mampu melukai Kaisar Ilahi Naga Azure secara serius dalam satu pukulan. Dia meruntuhkan medan bintang 4 sekte ilahi, meninggalkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tidak ada yang bisa memasukinya. Namun, Tuo Shen tidak membunuh Kaisar Ilahi Naga Azure, dan dia juga mengucapkan satu baris kalimat. Kamu terlalu lemah. Adapun sekte burung vermilion ilahi, api abadi dipadamkan oleh Tuo Shen dengan lambaian tangannya. Api ini menjengkelkan untuk dilihat. Tak satu pun anggota sekte burung vermilion ilahi yang berani berbicara dalam kemarahan. Kemudian Tuo Shen pergi ke alam kekosongan cemerlang dan melawan lelaki tua itu. Setelah menyegel lelaki tua itu di salah satu bintangnya, dia menggunakan tombak pembunuh dewa dan menyebabkan alam kekosongan cemerlang runtuh. Alam kekosongan cemerlang yang telah ada selama bertahun-tahun telah lenyap. Itu menjadi sesuatu yang hanya akan hidup dalam kenangan. Tubuh Mu Bingmei roboh. Jiwa asalnya terluka parah dan dia hilang. Tuo Shen tidak merasa perlu mengejarnya, melainkan meninggalkan bekas pada dirinya dan membiarkannya pergi. Tak lama setelah itu, mayat sekte diserang karena kemarahan Tuo Shen karena tidak dapat menemukan Wang Lin. Banyak orang meninggal, dan setelah itu, Tuo Shen pergi. Tempat terakhir yang dikunjungi Tuo Shen adalah alam surgawi hujan yang tersegel. Menghadapi segel di sekitar alam surgawi hujan, Tuo Shen menjadi serius untuk pertama kalinya. Namun, keseriusannya justru membuat kesombongan dan harga dirinya semakin terlihat. Tepat ketika dia hendak menyerang, King Lin muncul di luar alam surgawi hujan.
Keduanya berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui, tetapi Tuo Shen merenung dalam waktu lama. Lalu dia mengangguk dan pergi. Dia menghilang dari sistem bintang aliansi bersama para kultivator kuno yang tak terhitung jumlahnya yang dia kendalikan dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Dia mencari orang yang harus dia telan. Namun, orang itu sepertinya telah menghilang dari dunia ini. Tidak peduli seberapa banyak Tuo Shen mencari, dia tidak dapat menemukan jejaknya. Kemunculan Tuo Shen menyebabkan situasi di sistem bintang aliansi berubah drastis, tapi juga menenangkannya. Para kultivator All Heaven semuanya mundur kembali ke sistem bintang mereka sendiri karena Tuo Shen. Perang yang telah berlangsung selama ratusan tahun ini berakhir karena Tuo Shen. Hanya suara gemuruh yang mengguncang seluruh sistem bintang yang bergema sebelum Tuo Shen pergi. Wang Lin, kamu di mana? Kata-kata dengan arti serupa juga terdengar dari mulut Lu Yanfei di benua Mo Luo di sistem bintang Laut Awan. Senior, di mana kamu? Hanya ada 1 tahun lagi sampai kompetisi di sekte utama. Maukah kamu kembali? Di sistem bintang Laut Awan, Sekte Dao Ungu telah berkembang pesat, hampir menjadi salah satu dari 6 sekte teratas di wilayah peringkat 5. Namun, selama ratusan tahun ini, Master Sekte Dao Ungu, Lu Yunchong, selalu melihat ke bintang-bintang seolah sedang mengingat sesuatu. Hanya lelaki tua yang selalu mengikutinya yang sesekali mendengar gumaman lembut Lu Yunchong. Saudara Lu, saya mendapat banyak manfaat dari debat Dao kita bertahun-tahun yang lalu. Namun, sekarang 100 tahun telah berlalu, kenapa saya belum mendengar kabar apapun tentang Anda? Kultivasi saya meningkat. Jika kita bisa bertemu lagi, aku ingin berdebat Dao denganmu lagi. Demikian pula, di wilayah peringkat 9, jauh di dalam kabut tempat Sekte Iblis berada. Li Qianmei yang berambut biru tampak tenang saat dia membantai binatang buas di dalam celah spasial. Para kultivator dari berbagai sekte yang datang bersamanya semua kagum pada wanita berambut biru ini. Pada saat yang sama, banyak kultivator menyembunyikan kasih sayang padanya. Ini termasuk banyak kultivator, dan banyak dari mereka adalah kultivator terkenal. Di bawah gelombang pasang yang konstan, jumlah orang yang akan memamerkan kemampuan mereka meningkat. Selama 100 tahun ini, banyak kultivator mati karena mereka melawan gelombang pasang. Orang meninggal hampir setiap hari. Seiring berjalannya waktu, gelombang monster menjadi semakin ganas, dan dipenuhi dengan monster peringkat 12. Kadang-kadang bahkan binatang peringkat 13 akan muncul, dan setiap binatang peringkat 13 adalah bencana bagi para kultivator. Orang-orang dari Sekte Iblis juga muncul di medan perang. Mereka adalah kekuatan utama. Sangat sedikit kultivator dari sekte lain yang dianggap layak oleh Sekte Iblis. Dalam pandangan mereka, orang-orang ini hanya ada di sini untuk mengalihkan perhatian binatang buas itu. Namun, selama 100 tahun ini, 4 orang telah mendapatkan pengakuan dari Sekte Iblis. Li Qianmei adalah salah satunya. Hampir semua kultivator tahu bahwa Li Qianmei memiliki harta karun. Itu adalah pena emas yang bisa menggambar rune yang sangat kuat. Ketika orang ingin meminjamnya untuk diperiksa, Li Qianmei akan langsung menolak, bahkan jika mereka adalah orang-orang dari Sekte Iblis. Temperamennya yang pendiam tiba-tiba menjadi sangat keras kepala. Pada suatu kesempatan, Li Qianmei dikepung oleh banyak binatang buas peringkat 12. Dia akhirnya menderita luka serius dan koma. Dia diselamatkan oleh orang-orang dari Sekte Iblis dan terbangun beberapa saat kemudian. Dia mengabaikan peringatan semua orang dan kembali ke medan perang dengan rambutnya berantakan, semua hanya untuk mengambil pena emas itu. Sejak itu, semua kultivator tahu bahwa pena emas ini adalah milik Li Qianmei yang paling berharga. Kamu, di mana kamu sekarang? Hampir 100 tahun telah berlalu. Pada saat ini, Li Qianmei sedang duduk di platform kultivasi sederhana dengan wajah pucat. Sepertinya dia terluka. Di hadapannya, sejumlah besar binatang buas menyerbu menembus kabut dan ditahan oleh banyak kultivator. Dia sepertinya telah melupakan pembantaian di medan perang dan auman binatang buas. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ada benua liar di suatu tempat di Cloud Sea. Mu Bingmei telah menggunakan mantra rahasia alam kekosongan cemerlang untuk menerobos penghalang spasial untuk melarikan diri ke sini. Dia perlahan-lahan mereformasi dagingnya. Setelah dia terluka parah dan tubuhnya dihancurkan oleh Tuo Shen, entah kenapa, dia ingin bertemu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin, aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja. Di gua benua liar di Laut Awan, Mu Bingmei perlahan membuka mata indahnya dan melihat ke depan. Rasa kesepian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya memenuhi hatinya. Dia merasa sangat kedinginan di tempat asing tempat dia berkultivasi dalam kesendirian.
Rasa dingin seakan menyelimuti tubuhnya dan gua. Mendengarkan angin dingin di luar gua, dia merasa semakin dingin. Alam tujuh warna telah berada dalam kegelapan selama lebih dari 100 tahun sejak seluruh cahaya tujuh warna menghilang. Sebuah kekuatan misterius telah menyelimuti gunung tempat jiwa dan jiwa asal Wang Lin menghilang, sehingga mustahil bagi orang luar untuk masuk. Master Cloud Soul telah mencoba menerobos masuk tetapi gagal. Yang bisa dia lakukan hanyalah menemukan sebuah gua di dekatnya dan diam-diam melihat dunia gelap di luar selama 100 tahun. Chen Tianjun dan wanita tua berbaju hijau juga merasakan berlalunya waktu di dunia gelap ini. Ada mayat tergeletak tak bergerak di puncak gunung yang diselimuti kekuatan misterius ini. Meski hampir 100 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pembusukan pada tubuh dewa kuno tersebut. Kelihatannya sama seperti 100 tahun yang lalu, hanya saja sekarang tertutup debu. Di ruang khusus yang dibuat hanya untuk memberi nutrisi pada 7 buah berwarna, buah dari tanaman merah telah tumbuh secara bertahap. Sudah waktunya untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Pada hari ini, sisa perasaan ilahi muncul di dalam buah. Tampaknya menyerap kekuatan buah, dan perlahan-lahan tumbuh hingga menjadi manik. Saat manik itu muncul, Wang Lin perlahan terbangun seolah-olah dia telah melihat mimpi. Karena Heaven Deaf Yingbet, tidak ada yang menyadari kebangkitannya. Bahkan penjaga bunganya pun tidak menyadari perubahan mengejutkan di dalam buah tersebut. Perubahan ini cukup membuat alam semesta bergetar. Cukup untuk mengubah lintasan langit dan bumi baik untuk alam luar maupun alam tertutup. Orang yang memelihara bunga itu pernah berkata bahwa jarinya tidak akan terbakar oleh api, dan dia sangat yakin akan hal ini. Berapa lama kepercayaan diri ini akan bertahan? Benarkah? Itu akan end. Episode 1218 Formasi Penyegel Alam. Sekilas, sistem bintang tak terbatas dipenuhi nebula terang. Saat bersinar, mereka memberikan pemandangan yang megah. Mereka tampaknya telah ada selamanya, dan tidak mungkin untuk mengetahui berapa umur mereka. Bintang-bintang benar-benar sunyi, seolah-olah semua suara tenggelam dalam kegelapan. Di kejauhan, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Tidak ada cahaya yang mencapai planet ini, dan ia diselimuti aura kematian. Itu seperti seorang tetua yang berjuang dalam nafas terakhirnya, udara yang dihembuskannya dipenuhi dengan kematian. Ada seseorang yang duduk di planet yang ditinggalkan ini. Jika ada kultivator yang melihat ini, mereka akan terkejut dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka akan mengira penglihatan mereka menjadi kabur dan mereka melihat ilusi yang bahkan tidak mereka impikan. Tubuhnya seukuran beberapa planet. Saat dia duduk di planet ini, dia dengan muram menatap ke kejauhan. Kulitnya kasar, ditutupi retakan yang tak terhitung jumlahnya yang tampak membentuk tanda aneh yang memancarkan cahaya aneh. Orang ini jelas ditandai dengan berlalunya waktu. Seolah-olah orang ini sudah ada selama langit dan bumi. Dia telah bertahan begitu lama bahkan dia tidak ingat persis sudah berapa lama. Tubuh agungnya memancarkan aura yang tak terlukiskan hanya dengan duduk di planet yang ditinggalkan, dan menyelimuti seluruh bintang. Semua makhluk di bintang gemetar ketakutan. Ini adalah sistem bintang seluruh langit. Semua kultivator di sistem bintang seluruh langit dicekam rasa takut. Perasaan tegang dan takut adalah sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan. Masih ada beberapa binatang buas yang tidak berani bergerak di hadapan aura ini. Seolah-olah selama orang ini menginginkannya, tubuh mereka akan roboh menjadi tumpukan darah sebagai pengorbanan. Orang ini seperti dewa. Ada 8 bintang di antara alisnya, tapi hanya 4 yang terang, sedangkan 4 sisanya semuanya hitam, seolah mengering. Namun, bintang itu belum menghilang. Dia seperti eksistensi terkuat dan penguasa bintang ini. Setelah sekian lama, kesuraman itu digantikan dengan kebingungan. Alam surgawi hujan tidak memiliki auranya. Alam surgawi guntur tidak memiliki auranya. Alam surgawi petir tidak memiliki aura ini. Di mana dia? Raksasa itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan ekspresi mengerikannya, dan mengeluarkan raungan yang menggemparkan ke langit. Saat dia meraung, getaran kuat menyebar ke seluruh bintang. Planet terbengkalai di bawahnya mulai runtuh dan membentuk gelombang kejut yang menyebar dengan cepat. Perubahan mengejutkan terjadi pada energi asal di sekitarnya. Runtuhnya planet yang ditinggalkan ini membuka celah spasial yang tak terhitung jumlahnya, dan angin dingin bertiup keluar darinya. Namun, itu tidak mempengaruhi raksasa itu sama sekali, dan dia terus mengaum. Saat aumannya menyebar ke seluruh All Heaven, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi kabut darah dan banyak kultivator mengeluarkan darah. Mereka akhirnya terluka parah atau mati. Gelombang suara tak kasat mata menyebar ke seluruh sistem bintang.
Setiap kali menabrak suatu planet, hal itu akan menyebabkan planet tersebut bergetar. Sesaat kemudian, setelah gemuruh berakhir, planet yang ditinggalkan itu tiba-tiba meledak. Tuo Shen berdiri dan berjalan ke kejauhan. Hambatan dari 4 alam surga tidak berarti baginya. Tampaknya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Langkahnya tidak cepat, tapi terlalu besar. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak yang tak terukur. Pusaran raksasa yang dipenuhi kabut muncul di hadapannya. Itu adalah lautan awan. Berjalan menuju pusaran, Tuo Shen menghilang dari All Heaven dan melangkah ke Laut Awan. Saat dia memasuki Lautan Awan, semua kultivator sekte peringkat 9 langsung merasakan aura yang mengguncang mereka hingga ke inti. Bahkan binatang buas di dalam kabut mulai bergetar, dan mereka semua mundur, tidak berani mendekat. Bahkan gelombang binatang buas dari celah itu juga gemetar ketakutan dan mundur seperti orang gila. Hal ini menyebabkan pembantaian yang telah berlangsung selama hampir 100 tahun terhenti secara tak terduga. Perasaan ilahi yang tak terbayangkan menyapu lautan awan seperti badai. Semua kabut didorong mundur seolah-olah bergetar di hadapan perasaan ilahi ini. Pada saat yang sama, beberapa indera ilahi keluar dari lautan awan dan tanpa ampun bertabrakan dengan indera ilahi Tuo Shen. Raungan yang hening tapi bisa menembus pikiran seperti sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh lautan awan seperti orang gila. Di hari biasa, Tuo Shen akan membunuh semua orang. Namun, saat ini, matanya menyipit. Dia telah mencari di 4 alam tetapi tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Namun, dia tahu Wang Lin belum mati, kalau tidak dia akan merasakan warisan yang hilang. Jika semua sistem bintang 4 tidak memiliki auranya maka, hanya ada satu kemungkinan. Dengan hentakan kaki kanannya, lautan awan segera bergetar dan riak bergema melintasi angkasa, menyebabkan munculnya retakan besar. Tubuhnya tenggelam ke dalam celah dan menghilang. Setelah dia menghilang, indera keilahian datang dengan terkejut dan mencari-cari sebelum pergi dengan terkejut. Selain beberapa monster tua, tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik perubahan mengejutkan di Cloud Sea. Ada kekosongan di bawah sistem bintang 4. Disinilah formasi penyegel alam berada. Anda bisa memasuki sistem bintang kuno jika Anda menerobos sini. Tuo Shen muncul di kehampaan ini dan melihat ke kejauhan. Ekspresinya menjadi semakin suram. Selama periode waktu ini, perasaan ilahi telah menyebar kemana-mana dan tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Sistem bintang kuno. Tuo Shen terdiam. Ingatannya tidak lengkap. Namun, dalam ingatan yang diperolehnya, ada beberapa informasi tentang sistem bintang kuno. Dia samar-samar ingat bahwa Tu Si berasal dari sana. Pada saat itu, formasi penyegel alam belum ada. Tatapannya sepertinya mampu melihat formasi penyegel alam dan alam luar. Dia melihat rumah yang dia kenal dalam ingatannya. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan aura Wang Lin. Satu-satunya kesimpulan adalah Wang Lin berada di sistem bintang kuno. Mata Tuo Shen menjadi dingin. Wang Lin adalah sesuatu yang harus dia telan karena hanya dengan begitu dia bisa menjadi lengkap. Bahkan jika kamu bersembunyi di sistem bintang kuno, dewa ini akan melahapmu. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kamu bisa melarikan diri. Tangan kanannya mengepal dan tubuh besarnya melesat ke depan. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seolah-olah dikupas lapis demi lapis. Segera, formasi seperti sarang laba-laba muncul di bawahnya. Saat formasi seperti sarang laba-laba muncul di kehampaan, Tuo Shen meninju dengan tangan kanannya. Ini adalah pukulan dari dewa kuno sejati, tinju dewa kuno kerajaan. Ketika pukulan raksasa itu mendekat dan bertabrakan dengan formasi, Tuo Shen berusaha menghancurkan formasi itu sendiri. Saat pukulannya mendarat, seluruh kekosongan bergetar dan suara gemuruh bergema. Riak dalam jumlah besar menyebar dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Riak-riak itu dengan cepat menyebar ke seluruh kehampaan, dan setelah riak-riak itu menghilang, seluruh kehampaan berubah drastis. Tempat ini bukan lagi kehampaan hitam, tapi formasi raksasa yang menutupi seluruh alam tertutup. Bahkan Tuo Shen tampak kecil dibandingkan dengan itu. Mustahil untuk menggambarkan seberapa besar formasi itu, karena seseorang hanya dapat melihat cahaya samar 7 warna yang dilepaskan olehnya. Setelah pukulan Tuo Shen mendarat dan suara gemuruh bergema, formasi tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, kekuatan pantulan yang mengejutkan bertabrakan dengan tinju Tuo Shen. Ketika gemuruh bergema, bahkan seseorang sekuat Tuo Shen pun harus mundur. Ekspresi Tuo Shen menjadi ganas saat dia menatap formasi tersebut. Sebagai dewa kerajaan kuno, dia memiliki harga diri, dan formasi ini berani menghentikannya. Dia meraung dan bergegas keluar lagi.
Tinjunya bergerak seperti meteor, dan dia memulai konfrontasi kekerasan dengan formasinya sendiri. Seluruh formasi menunjukkan getaran yang jarang terjadi, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Tidak peduli berapa banyak serangan Tuo Sen, serangan itu tetap ada, tidak membiarkan siapapun mengambil setengah langkah. Apa yang terjadi di alam tertutup mengingatkan orang-orang yang mengawasi formasi tersebut, tetapi sebelum mereka tiba, formasi tersebut telah menerima kerusakan yang cukup sehingga roh formasi dapat muncul dengan sendirinya. Sinar cahaya terbentuk di dalam formasi. Ada kilatan cahaya perak yang tampak seperti kilat, dan sebuah tombak terbentuk. Tombak ini diselimuti petir yang tak ada habisnya, dan ditembakkan langsung ke Tuo Sen. Itu sangat cepat dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Tepat pada saat ini, Tuo Sen berbalik dan tangan kanannya bergerak seperti kilat. Energi dewa kuno dalam jumlah yang tak terbayangkan melonjak dan bertabrakan dengan tombak. Tombak itu roboh dengan keras, tetapi tombak itu terbentuk kembali setelah roboh dan membawa aura yang lebih kuat. Itu menusuk langsung ke lengan kanan Tuo Sen. Saat itu menusuk, sejumlah besar petir keluar dan mengamuk di sekujur tubuhnya dengan tombak sebagai sumbernya. Petir itu membentuk jaring yang sepertinya menutup rapat Tuo Sen. Tak lama kemudian, cahaya lain terbentuk di dalam formasi. Itu adalah cahaya biru yang terkondensasi menjadi pedang pendek. Itu membawa energi pedang yang mengerikan dan rasa dingin saat melesat ke arah Tuo Sen. Episode 1219 munculnya roh ke-8. Mata Tuo Sen berbinar dan tangan kanannya melambai ke langit sementara petir menjeratnya. Ada ledakan yang menggelegar saat retakan raksasa muncul dan tombak pembunuh dewa muncul. Dia meraih tombak pembunuh dewa dan melambaikannya sambil mengaum. Aura yang bisa membuat dunia bergetar muncul, dan bertabrakan dengan pedang pendek berwarna biru. Suara letupan bergema seperti orang gila dan pedang pendek biru itu tiba-tiba hancur berkeping-keping. Meski tidak menghilang namun langsung menyerang ke arah Tuo Sen. Di saat yang sama, lebih banyak cahaya muncul di dalam formasi. Kali ini ada 3 lampu berbeda yang bersinar terang. Salah satunya adalah emas dan dikondensasi menjadi pisau emas raksasa. Pisau ini panjangnya lebih dari 1000 kaki dan langsung terbang ke arah Tuo Sen. Sinar cahaya kedua berwarna ungu dan muncul setelah cahaya keemasan. Itu berubah menjadi cambuk ungu sepanjang 10.000 kaki yang memiliki ukiran rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Saat itu muncul, formasi menjadi terpelintir. Suara letupan bergema saat cambuk bergerak seperti ular piton, berayun ke arah Tuo Sen. Sinar cahaya ketiga berwarna merah dan menyebar seperti darah segar. Hal ini membuat seluruh formasi tampak merah darah. Ratapan dan tangisan menyakitkan langsung terdengar dari lampu merah. Saat lampu merah mengembun, gada berkepala 9 muncul. Ada darah menetes dari 9 kepala. Tampaknya harta roh ini sangat brutal dan telah ternoda oleh darah banyak orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat muncul, ia menyerang Tuo Sen. Ada total 9 roh dalam formasi ini, dan pada saat ini, 5 roh muncul menyerang Tuo Sen. Ekspresi Tuo Sen sangat serius saat dia menyapu dengan tombak pembunuh dewa. Tangan kirinya melambai pada kehampaan dan cahaya bulan mulai berkumpul sebelum membentuk pedang setengah bulan. Pedang setengah bulan mengelilinginya dan mulai menyerang roh formasi. Gemuruh yang menggelegar membuat kehampaan terasa seperti akan runtuh, tetapi formasi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Tuo Sen meraung saat dia memulai pertempuran melawan 5 roh formasi. Tepat pada saat ini, meski tidak ada cahaya yang datang dari formasi, gelombang panas muncul. Saat gelombang panas muncul, benda raksasa berukuran beberapa ratus ribu kaki muncul di dalam formasi. Itu memancarkan aura kuno dan sangat ditandai dengan berlalunya waktu. Itu sangat ganas dan akan mengguncang pikiran siapapun yang melihatnya. Itu adalah ketapel raksasa. Ada bola api besar di ketapel itu. Api ini tidak berwarna dan tidak terlihat, tetapi panas yang tak terbayangkan dapat dirasakan dengan jelas. Dengan keras, ketapel melemparkan bola api langsung ke Tuo Sen. Jika itu hanya satu bola api, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, segera setelah yang pertama dilempar, yang lain dengan cepat dibentuk oleh formasi, dan ketapel terus meluncurkannya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika orang-orang mencoba menerobos formasi penyegelan, banyak sekali orang yang mati karenanya. Ketika roh ke-6 muncul, bahkan Tuo Sen pun berada dalam posisi yang dirugikan. Ketika 6 roh menyerang, ada gemuruh surga yang bergetar, dan Tuo Sen mundur untuk pertama kalinya. Dia harus mundur. Ekspresinya serius dengan sedikit rasa tidak percaya. Namun, keganasannya menjadi semakin kuat. Formasi yang sangat kuat.
Hanya ketika saya melahap Wang Lin dan menjadi dewa kuno kerajaan bintang 8 yang sebenarnya saya akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan formasi ini. Formasi ini tidak hanya dirancang untuk menyegel para kultivator di sini, itu jelas dirancang dengan mempertimbangkan klan dewa kuno saya juga. Namun, samar-samar saya bisa merasakan aura Wang Lin di sini, yang berarti Wang Lin pasti berada di luar formasi penyegelan di sistem bintang kuno. Aku harus membuka formasi ini, apapun yang terjadi. Mata Tuo Shen menunjukkan cahaya merah. Saat dia mundur, tangan kanannya menunjuk ke antara alisnya. Bintang ketiga di antara alisnya bersinar seperti yang belum pernah bersinar sebelumnya, dan sumber aura asal dari kultivator langkah ketiga mengalir keluar. Aku akan menggunakan kekuatan penuhku untuk menyerang, tapi itu berarti aku tidak punya kekuatan untuk kembali. Namun, hal ini tidak menjadi masalah. Wang Lin berada di sistem bintang kuno di luar formasi penyegelan, jadi tidak ada gunanya bagiku untuk tetap berada di alam tertutup. Selama aku bisa pergi dan melahapnya, tak peduli berapa banyak pengorbananku, semuanya akan sia-sia. Tuo Shen mengambil keputusan. Sumber energi asal dari bintang ketiganya menjadi lebih kuat dan sepertinya secara tak terduga menyelimuti seluruh formasi. Seseorang dapat mendengar suara samar jeritan kematian dari bintang ketiga, namun pada saat ini, gelombang energi yang kuat bergema. Bintang ketiga terbang dan menabrak formasi penyegelan seperti meteor. Tuo Shen melangkah maju dan mulai menyusut hingga seukuran meteor sebelum bergegas keluar di belakangnya. Dia menyerang formasi. Dengan bintang yang mengandung sumber asal dari kultivator langkah ketiga yang membuat jalan dan tombak pembunuh dewa serta pedang setengah bulan di sekelilingnya, kekuatan yang kuat berkumpul di sekitar Tuo Shen. Dia bergerak semakin cepat menuju formasi. 6 roh formasi menyerang dengan gila-gilaan dalam upaya menghentikannya. Ketapel itu meluncurkan bola api yang tak terhitung jumlahnya, dan saat gemuruh yang mengguncang surga bergema, Tuo Shen bergerak lebih cepat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya lain datang dari formasi. Warnanya hitam, seolah-olah itu adalah kehampaan, dan saat tersebar, formasinya tampak menghilang. Cahaya hitam mengembun menjadi tongkat raksasa yang tertutup gas hitam. Saat muncul, ia mengeluarkan aura yang dapat menyerap pikiran seseorang. Saat tongkat itu muncul, tongkat itu menyapu ke arah Tuo Shen. Saat gemuruh bergema, ketujuh roh itu tampak menyatu menjadi satu dan menghentikan Tuo Shen. Gemuruh bergema, dan untuk pertama kalinya, wajah Tuo Shen menjadi pucat dan darah tampak keluar dari sudut mulutnya. Formasi macam apa ini? Orang gila macam apa yang menempatkan formasi ini? Apakah ada keberadaan tersembunyi lain di sini selain aku? Kalau tidak, tidak mungkin ada formasi sekuat itu. Tuduhannya terhalang, dan meskipun matanya dipenuhi kegilaan, pikirannya tenang. Dalam hidupnya, selain Tusi dia tidak takut pada siapapun. Saat dia menatap formasi itu, kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Daripada mundur untuk mencari kultivator langkah ketiga untuk disegel guna meningkatkan kekuatanku, aku akan bergegas keluar sekarang dan mencari kultivator langkah ketiga di sistem bintang kuno. Ini akan menjadi hukumanmu karena menempatkan formasi seperti itu di sini. Dia mengangkat tangan kanannya, mendengus dingin, dan menunjuk bintang keduanya. Bintang kedua tiba-tiba mengeluarkan sumber energi asal yang lebih kuat dan terbang sebagai meteor kedua. Ia terbang ke arah formasi di depan dengan kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada meteor pertama. Hancurkan demi dewa ini. Tuo Shen meraung saat dia menyerang kedua meteor itu. Kedua meteor tersebut membentuk dampak yang jarang terlihat oleh formasi tersebut selama bertahun-tahun keberadaannya. Formasi tersebut tidak pernah putus sejak terbentuk. Serangan Tuo Shen mengandung aura destruktif yang dapat menghancurkan dunia, dan langsung mendekat. 7 roh terus mencoba menghentikannya, dan suara gemuruh yang menggelegar adalah satu-satunya suara yang ada di kehampaan ini. Namun, Tuo Shen telah meminjam kekuatan bintang kedua, tombak pembunuh dewa, dan pedang setengah bulan untuk mendekati formasi. Pada saat ini, cahaya lain muncul dari formasi. Setelah melihat cahaya ini, bahkan seseorang sekuat Tuo Shen terkejut, dan dia menyerang lebih cepat. Dalam sekejap, cahaya itu mengembun menjadi kapak raksasa. Aura dewa kuno-kuno segera menyebar. Saat kapak itu muncul, dia benar-benar terkejut. Dia telah menemui banyak hal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia tidak pernah begitu terkejut seperti saat ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi roh formasi ini? Setelah kapak berisi aura dewa kuno yang kuat muncul, kapak itu naik ke langit dan menebas Tuo Shen. Potongan ini terasa seperti tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa lolos atau melawan. Jadi bagaimana jika itu adalah senjata leluhur kerajaan?
Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghancurkan formasi ini. Matanya memerah dan dia menunjuk bintang pertama di antara alisnya, lalu semburan sumber energi asal lainnya muncul. Bintang ketiga terbang seperti meteor dan menyatu dengan dua bintang pertama menjadi satu bintang. Tuo Shen menyerang dan menyatu dengan meteor tersebut. Ledakan sumber asal dari tiga kultivator langkah ketiga bersama dengan kekuatan tiga bintang dewa kuno dengan tombak pembunuh dewa dan pedang setengah bulan memimpin serangan ke formasi, sepenuhnya mengabaikan serangan roh formasi dan kapak. Pada saat ini, serangan tujuh roh mendarat di meteor dan kapak raksasa langsung menebas meteor tersebut. Meteor itu tiba-tiba runtuh dan Tuo Shen mengeluarkan darah di dalamnya, tapi dia bergerak lebih cepat. Saat kapak ditebang untuk kedua kalinya, dia menabrak formasi. Tabrakan ini sangat mengejutkan. Itu mengguncang empat alam surgawi dan mengejutkan semua penjaga formasi yang bergegas masuk dari alam luar. Formasi yang belum pernah dipatahkan ini bergetar hebat seolah-olah akan runtuh. Namun pada akhirnya tidak runtuh. Tuo Shen menabraknya seperti orang gila dan terus menabraknya, menyebabkannya berguncang lebih keras. Teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Kapak itu ditebang berulang kali, setiap serangan menyebabkan Tuo Shen batuk darah. Dia masih gila dan bahkan menggunakan teknik ilahi transformasi tinta mengalir yang Tu Si tidak dapat selesaikan. Saat ini, kabut hitam mengelilingi Tuo Shen, dan pada saat ini, kapak tiba-tiba berhenti seolah sedang ragu-ragu. Meminjam momen ini, kabut hitam menyerbu formasi. Meledak, meledak, meledak. Suara Tuo Shen mengguncang dunia, dan meteor yang mengelilinginya meledak. Kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menghantam formasi, dan untuk pertama kalinya, retakan muncul di formasi. Saat retakan itu muncul, Tuo Shen menyerang. Tuo Shen tertawa terbahak-bahak sambil batuk darah. Tiga bintang redup kembali padanya, tapi salah satunya tiba-tiba runtuh. Wang Lin, dewa ini datang. Aku ingin melihat kemana kamu akan melarikan diri. Episode 1220 Pemilik Manik Penentang Surga. Pada saat ini di ruang yang bukan milik alam tertutup atau alam luar, tempat ketujuh tanaman diberi nutrisi, buah merah menjadi lebih halus dan matang. Manik penentang surga perlahan berputar di dalam buah dan mengeluarkan api biru. Nyala api ini merembes ke dalam buah, membuat tampilannya semakin mengejutkan. Waktu yang lama telah berlalu. Selain api biru, kilatan guntur muncul dan perlahan menyatu dengan api biru. Kemudian niat bertarung muncul. Ia menggunakan cairan di dalam buah sebagai nutrisi dan secara bertahap menyatu dengan api biru dan guntur. Penggabungan guntur, api, dan pertempuran tidak mungkin terjadi di luar tempat ini. Tetapi di sini, di mana niat Dao dalam jumlah tak terukur telah dikumpulkan sebagai nutrisi, transformasi mustahil ini terjadi. Lebih penting lagi, ada juga manik penentang surga di dalam buahnya. Seiring berjalannya waktu, domain baru perlahan muncul. Ini adalah domain yang benar dan salah. Itu muncul dalam bentuk simbol yin yang. Setengahnya benar dan setengahnya salah. Setengahnya adalah penyebab karma dan setengahnya lagi adalah akibat karma. Setengahnya adalah kehidupan dan setengahnya lagi adalah kematian. Setelah simbol yin yang ini muncul, ia segera menyerap api, guntur, dan domain pertempuran. Simbol yin yang seolah membentuk pusaran dan menyerap semua yang ada di dalam buah. Manik penentang surga berada di tengah simbol yin yang dan diputar bersamanya. Wang Lin benar-benar sadar dan merasakan semua ini terjadi. Dia berada dalam keadaan yang sangat aneh di mana dia tampak seperti ada di sana tetapi tidak di sana pada saat yang bersamaan. Saat simbol yin yang berputar, guntur, api, dan pertempuran semuanya terserap olehnya. Dalam kesadaran Wang Lin yang baru lahir, dia bergumam seolah-olah dia sedang mengirimkan pesan indera ilahi, api. Di antara hukum, Dao yang melelehkan semua kehidupan. Saat pesan perasaan ilahi ini muncul, sejumlah besar cairan di dalam buah tersedot ke dalam simbol yin yang. Cairan ini mengandung maksud Dao setiap orang yang telah meninggal dan memahami Dao api ketika mereka masih hidup. Buahnya tidak lagi indah karena cairannya dimakan oleh Wang Lin. Kerutan muncul di permukaan buah. Di bawah penyerapan yang gila ini, Wang Lin sepertinya tenggelam dalam reinkarnasi tanpa akhir. Dia tiba-tiba menjadi seorang lelaki tua yang berdiri di antara bintang-bintang yang mengendalikan api dunia dengan lambaian tangannya. Lalu tiba-tiba dia menjadi pria parubaya. Dengan mengangkat tangannya, planet kultivasi berubah menjadi lautan api. Dia juga menjadi seorang pemuda yang keluar dari dunia yang dipenuhi api. Saat dia berjalan keluar, semua apinya terserap. Reinkarnasi serupa dengan ini muncul satu persatu di benak Wang Lin. Masing-masing mewakili pencerahan api seseorang.
Siklus ini berlanjut, dan pemahaman tentang Dao Api menyatu dengan kesadaran Wang Lin. Mereka terukir dalam-dalam pikirannya dan menjadi bagian dari dirinya. Semua pemahaman tentang api, dari zaman kuno hingga sekarang, dari alam surgawi hingga sistem bintang 4, semuanya menjadi nutrisi bagi Wang Lin. Pemahaman dari kehidupan mereka semuanya telah disedot dan menjadi sejenis nutrisi Dao. Namun, kini semuanya diserap oleh Wang Lin. Guntur, di antara hukum, Daolah yang menghukum semua kehidupan. Saat dia mengirimkan pesan akal ilahi kedua, buah besar itu menyusut dengan cepat. Cairan dalam jumlah besar diserap oleh Wang Lin, dan niat Dao membanjiri kesadaran Wang Lin. Dia melihat semua kultivator yang mengolah guntur sepanjang sejarah. Pemahaman guntur dari semua kultivator kuno ini mengalir ke dalam kesadaran Wang Lin. Dia sepertinya telah bereinkarnasi puluhan juta kali, mengalami kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjadi kultivator kuno yang asing namun familiar dan memperoleh kekuatan guntur berulang kali. Dia memperoleh Dao guntur dari pemahaman berulang kali. Pertarungan. Di antara hukum, Dao yang tidak tunduk pada langit atau bumi. Semua maksud Dao yang berisi domain pertempuran mengalir ke dalam kesadaran Wang Lin. Mereka berubah menjadi wasiat yang menggemparkan dunia yang terukir dalam pikiran Wang Lin. Buahnya semakin menyusut. Semakin banyak cairan yang diserap oleh Wang Lin, bahkan tanaman merah tua yang lebarnya ribuan kaki ini mulai bergetar. Tepat pada saat ini, suara mengejutkan bergema di dalam sistem bintang tempat ketujuh bunga berwarna berbeda ini berada. Buah Dao akan segera muncul, tapi kenapa layu? Saat suara itu muncul, perasaan ilahi yang kuat menyerang buah itu. Namun, begitu indera keilahian mendekat, manik penentang surga di dalam buah Dao melepaskan cahaya lembut yang bertabrakan dengan indera keilahian. Perasaan ilahi segera bangkit kembali. Saat kesadaran ilahi dipantulkan kembali, perubahan mengejutkan terjadi. Buahnya layu gila-gilaan hingga hampir kering, bahkan kulitnya hancur menjadi bintik-bintik kristal merah yang diserap oleh simbol yin yang di sekitar Heaven Diving Bed. Itu tidak berakhir di situ. Saat buah dihisap hingga kering, tanaman merah itu bergetar hebat dan mulai layu dengan cepat. Tak satu pun dari esensi tanaman itu yang bisa lolos dari penyedotan ke dalam manik penentang surga. Kesadaran Wang Lin segera merasakan sejumlah energi asal yang tak terbayangkan masuk ke dalam pikirannya. Wilayah kekuasaannya mulai berkembang pesat dari penyerapan sebelumnya. Saat dia menyerap dengan gila-gilaan, niat Dao dan energi asal yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam dirinya. Wang Lin merasa dia akan pingsan. Rasa sakit yang luar biasa ini sepertinya mampu merobek pikirannya. Wilayah kekuasaannya tersebar di benaknya. Benar dan salah, hidup dan mati, karma. Juga, guntur, api, dan pertempuran. Semua hal ini melebur dan menjadi pemahamannya sendiri. Mereka menyatu, menjadi hukum jenis baru yang belum pernah muncul sebelumnya. Saat hukum ini muncul, kultivasi Wang Lin bergetar seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, dia menerobos dari tahap pertengahan pembersih nirwana ke tahap akhir. Hukum ini berisi benar dan salah bersama dengan guntur, api, dan pertempuran untuk menjadi Dao unik milik Wang Lin. Hukum ini berisi guntur, api, pertempuran, hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Hanya dengan menggabungkan semua maksud Dao yang tak terhitung jumlahnya dengan domain benar dan salahnya, Wang Lin dapat maju dari tahap pertengahan pembersih nirwana ke tahap akhir dalam waktu sesingkat itu. Namun, semuanya belum berakhir. Di bawah perlindungan Heaven Diving Bed, sementara tidak ada yang menyadarinya, pikiran Wang Lin tersedot ke dalam Heaven Diving Bed. Saat dia terus-menerus memahami dan menyerap maksud Dao yang tak terhitung jumlahnya, tingkat kultivasinya mulai bergerak menuju puncak tahap pembersih nirwana. Sepertinya pembersih nirvana puncak bukanlah akhir saat dia menyerap buah Dao. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wang Lin semakin dekat dengan puncak nirvana cleanser dan sangat dekat dengan nirvana saterer. Kesenjangan antara pembersih nirwana dan penghancur nirwana sangat besar dan seringkali memerlukan puluhan ribu tahun penanaman untuk bisa melewatinya. Namun, setelah menyerap salah satu dari 7 buah tersebut, kesenjangan ini menyempit dengan cepat. Tanpa kesempatan tiada taraf ini, jika dia ingin beralih dari nirvana cleanser ke nirvana sateret, bahkan dengan pil yang tak terhitung jumlahnya, Wang Lin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, saat ini Dao yang dia peroleh bukanlah sesuatu yang dia pahami sendiri, itu telah diserap melalui pengalaman hidup yang tak terhitung jumlahnya. Butuh waktu untuk memahami dan mengubah semuanya, tetapi saat ini Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkannya secara detail. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Heaven Diving Bed menyerap esensi buah dan tanaman dengan gila-gilaan.
Itu adalah pertukaran yang setara. Manik penentang surga telah membantunya melewati krisis hidup dan mati ini, sehingga sebagai imbalannya ia harus menyerap kekuatan yang cukup. Wang Lin tidak terbiasa dengan keadaan ini karena dia sudah menyadari sifatnya. Setiap kali manik diaktifkan, ia harus menyerap energi asal dalam jumlah besar. Jika saya melewatkan kesempatan ini, saya akan menyesalinya di kemudian hari. Saya lebih suka menghabiskan waktu untuk memahaminya daripada melewatkan kesempatan ini. Ini adalah pertama kalinya sejak Wang Lin memperoleh manik penentang surga, dia bertarung dengannya untuk mendapatkan kekuasaan. Saya adalah pemilik manik penentang surga, bukan budaknya. Saya menyelesaikan 5 elemen Anda dan menemukan energi yin dan yang untuk Anda. Anda menyelamatkan saya dari bahaya, dan saya berterima kasih, tetapi pertukaran sudah selesai. Jika Anda mengambil semua manfaatnya, lalu apa bedanya saya dengan seorang budak? Jadi bagaimana jika saya mencuri sebagian kekuatan dari Anda? Aku adalah pemilik manik penentang surga. Manik penentang surga. Suara kuno itu mengungkapkan keterkejutan yang tak terbayangkan. Ruang di sistem bintang terdistorsi dan seorang lelaki tua berjubah hitam muncul. Dia melihat ke arah Heaven Diving Bed di tengah simbol Yin Yang dan segera menyerbu. Namun, saat dia mendekat, dia dihentikan 100 kaki jauhnya tanpa bisa mendekat setengah langkah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bunga merah yang telah dengan susah payah ditanam oleh penguasa dan kemudian dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya diserap sepenuhnya. Tanaman tersebut dengan cepat layu hingga menghilang dari sistem bintang. Mulai sekarang, bunga 7 warna hilang 1, dan hanya tersisa 6 warna. Setelah menyerap semuanya, simbol Yin yang juga diserap oleh Heaven Diving Bed. Yang tersisa hanyalah 6 bunga lainnya dan manik penentang surga. Tepat pada saat ini, Heaven Diving Bed melepaskan cahaya menyilaukan yang menyelimuti seluruh sistem bintang. Pada saat yang sama, pintu ilusi raksasa muncul di sistem bintang. Pintu ini cukup besar untuk menopang dunia, dan aura kuno menyebar darinya. Pintu ini tertutup rapat tanpa ada celah.